wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'alana muslimin Fa'akkada islamana bil iman Fa'asbahna mu'minin Wa'akkada imanana bil ibadati Linusliha minal muttaqin Allahumma ja'alna minal muslimin al-mu'minin al-muttaqin Wa'alhiqna bis salihin Ma'alladhina an'amta alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الصلاة والسلام على رسول الله الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku hadirin sekalian, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan setiap tapak sujud, i'tikaf, juga seluruh ibadah yang kita kerjakan di tempat ini, seluruh tempat yang menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita pernah menunaikan amal saleh insyaallah. Hari ini seperti disampaikan, kita akan coba maksimalkan untuk bisa bertanya jawab karena dari rangkaian safari dakwah khususnya di Bandung ini sudah ada beberapa tempat yang barangkali kita bisa berjumpa dan belajar, namun belum ada sesi untuk diskusi. Barangkali ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa didiskusikan, yang bisa kami jawab kemudian kita jawab, yang belum tentu bisa kami jawab, maka boleh jadi ada guru-guru lain yang bisa melengkapinya, dan bukan aib untuk mengatakan kami tidak mengetahui atas apa yang kemudian ditanyakan. Malaikat pernah ditanya oleh Allah tentang satu persoalan, maka jawabannya sangat populer sekali. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh Engkau yang Maha mengetahui dan Maha bijak dalam memberikan pengetahuan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Malaikat itu makhluk suci. Tadi dibacakan di surah At-Tahrim tadi, masuk di ayat yang ke-6-nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan juga mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Maka kalau yang suci saja yang tidak bermaksiat mengatakan hanya Allah yang tahu, maka bagaimana dengan kita manusia yang tidak suci, yang mungkin banyak berbuat kesalahan, mustahil kita akan merasa tahu dalam setiap persoalan. Karena itu, mari kita memulai dan mudah-mudahan Allah berikan nilai-nilai kebaikan, juga pengetahuan, keberkahan, rahmat kepada kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, kita mulai. Ini dari ada yang semalam, ada juga yang barusan, ada sebagian juga yang tadi saya lihat di panitia juga banyak. Kalau ada masuk silahkan dititipkan di panitia. Nanti kalau sudah terkumpul juga ditahan sementara karena boleh jadi Anda menuliskan pertanyaan yang sama yang terkumpul di kertas-kertas yang telah hadir di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya? Ya, mau jawab. Kalau sudah kertas pertanyaannya pasti nanya itu ya. Bolehkah menggabungkan salat sunnah tahiyatul masjid sama qobliyah dan puasa Senin Kamis sama puasa Ayyamul Bid? Masya Allah. Ini aliran jamaah. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Paket hemat. Ya, pulsa 10.000 yang penting bisa teleponan dan internet. Baik. Boleh saja untuk sholat maksudnya. Tapi ibadah itu pertama, saya dasari dulu tergantung kepada niat. Dalilnya di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, ya, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh semua amal itu bergantung kepada niatnya.
Dan niat itulah yang menjadikan kita mendapat ukuran pahala. Jadi bukan kepada pekerjaan, ingat, ini dasar yang pertama, tapi lebih kepada ukuran niatnya. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua diukur berdasarkan kemampuan dari pekerjaan aktivitasnya, bukan pada niat, maka keadilan Allah di sini seakan tidak tampak. Contoh, kalau orang kaya diukur dari kekayaannya berapa dia bisa berinfak, maka bagaimana dengan si miskin yang kemudian ingin berinfak pula? Atau si cukup yang ingin memberikan bagian dari hartanya? Tentu kalau dilihat dari berapa yang dikeluarkan, maka Masya Allah orang kaya akan punya banyak potensi untuk mengeluarkan. Yang penting mau 1 juta, 2 juta, 1 miliar. Tapi ukurannya menjadi abstrak di situ. Karena niat yang diberikan belum tentu sama. Yang kaya mungkin ngasihnya 1 miliar, tapi spanduknya dari Sabang sampai Merauke. Dia bikin, diinfokan sana sini gitu kan. Ya, yang mungkin cukup dia hanya berikan 100 ribu, 200 ribu, tapi keikhlasannya sangat luar biasa. Ya, bahkan ada orang yang memang segitu punyanya. Nabung-nabung dulu, kumpul-kumpul dulu, kepakai sebagian, sisa tinggal 1000, itu pun bagian yang logamnya gitu kan. Nah, tapi kan keikhlasannya luar biasa, sampai mau dimasukin kotak tuh dijaga supaya nggak bunyi. Gitu, kan? Masuk gitu. Nah, karena itu ukuran paling indahnya berada kepada niat. Dan niat itu nanti yang menjadikan ukuran benar tidaknya di sisi Allah serta pahalanya. Sama, orang sholat juga bukan berapa banyak rakaat dia tunaikan ketika menunaikan sholat sunnah misalnya. Bahkan sholat fardu pun diukurnya, itu bukan bagaimana kemudian kita terlihat bagus, tidak. Tapi ukuran utama yang paling baik itu niatnya. Baru yang lainnya menyusulkan di situ. Makanya ada orang yang kelihatan sholat bagus, bacaannya indah, gerakannya seakan-akan juga terlihat lama, tapi persoalannya ada di niat, itu dikecam oleh Allah. Bahkan turun ayat, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tuh, hati-hati, orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang nggak sholat. Awas, cara berpikirnya mesti begitu ya, jangan digunakan logika orang liberal. Orang liberal itu suka dibolak-balik gitu. Ya, kaki di kepala, kepala di kaki. Tunaikan, rasakan, Allah melihatmu, ingin dilihat Allah supaya sempurna ibadah kita. Sama persis ketika pengawas, supervisor, atau pimpinan, bukankah saat berada di samping pimpinan Anda serius menunaikan pekerjaan Anda? Nah sama, ketika kita sholat, rasakan kita itu diawasi Allah walaupun tak mampu melihatnya. Sehingga perasaan kita khusyuk. Jadi kalau Anda sholat ingin baik, pahala ingin banyak, maka niatkan sholat itu karena Allah, rasa. Di bacaan baru takbir. Jadi lama gitu kan. Biasa baca kulhu, sekarang jadi yasin kan, bisa panjang. Lalu cuma tahiyatul masjid. Bisa kan. Nah, itu yang seperti itu, ini jadi persoalan. Nah, sekarang kalau niatnya sudah bagus, tergantung sekarang mengembalikan kepada apa yang ditunaikan. Nah, fungsi niat yang kedua, selain jadi ukuran keikhlasan, adalah menentukan jenis ibadah apa yang dikerjakan itu. Kalau dalam sholat, maka niat membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Misal, apa perbedaan antara sholat sunnah dengan sholat fardu? Dalam tadi 2 rakaat kita, ada 2 rakaat sebelum fajar, ada 2 rakaat fajar subuhnya. Kan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang kan sholatnya sama dengan yang subuhnya. Dari segi rakaatnya 2 rakaat. Dari segi rukun syaratnya sama-sama terpenuhi. Artinya apa? Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, ada iftitah, sama-sama iftitah, ada al-fatihah, ada suratnya, semua sama. Apa yang membedakan? Niat. Maka niat itu membedakan apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah. Zuhur dengan asar, sama-sama 4. Apalagi kalau di jama'. Jama' takdim misalnya, ditarik kemudian asar ke zuhur, sama-sama 4. Di qasar juga sama-sama 2. Apa yang membedakan? Padahal dikerjakan di waktu yang sama. Keduanya berseling setelah yang satu, yang kedua.
Apa yang membedakan di antara keduanya? Niat. Nah, dalam konteks ini pun ada di antara sholat itu yang dalam fikih sebetulnya banyak persepsi yang kurang tepat di masyarakat. Contoh tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sebetulnya rumusan fikihnya mengambil dari hadis Nabi adalah setiap sholat yang ditunaikan saat Anda masuk ke masjid sebelum duduk. Sholat apa saja. 2 rakaat paling minimalnya. Sholat apa saja. Jadi sebetulnya semua jenis sholat ketika Anda sebelum duduk di masjid itu sudah sah, termasuk tahiyatul masjid nama umumnya. Apapun jenisnya itu bebas. Misal ada sholat sunnah wudhu, ada boleh. Atau masuk ketika masuk pas bagian sholat sunnah qabliyah, tunaikan. Itu sudah otomatis tahiyatul masjid. Ya hadis Nabi sederhana. Ketika ada seorang bernama Sulaik dari Gotofan, masuk kemudian ke masjid Nabi. Dia masuk, tiba-tiba langsung duduk. Kata Nabi dengan kalimat umum, idza dakhala ahadukumul masjida ya wa yuridu an yajlisa fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Jika seorang di antara kalian akan masuk masjid dan berniat untuk duduk, maka jangan langsung duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Coba lihat bahasa Nabi di sini, indah sekali. Nabi tahu yang masuk itu si fulan, tapi dibuat kalimatnya umum. Supaya manusia, orang-orang di sekitarannya tidak langsung menganggap orang itu keliru, lantas menyalahkan dia. Itu bahasa Nabi itu indah, dibuat contoh yang umum. Bisa saja Nabi mengatakan, oi, misalkan, sholat dulu, sholat, bisa. Ya, tapi dibuat kalimatnya umum. Ya, persis seperti begini, siapa yang ingin ke toilet, silahkan misalnya keluar dari pintu mana saja. Padahal yang keluar yang itu misalkan, bisa saja. Atau yang itu, umum. Jelas ya? Nah ini adalah satu gambaran contoh dari Nabi SAW mengajarkan keteladanan pada kita semua. Tapi poinnya, jika Anda ingin masuk masjid dan duduk di situ, maka tunaikan sholat 2 rakaat. Nabi nggak pernah merinci sholat apa. Sehingga para ulama ahli fikih sepakat, apapun yang ditunaikan saat masuk masjid, baik itu qabliyah dari sholat fardu atau sholat mutlak, bahkan sholat sendiri yang ditunaikan sebelum Anda duduk niat i'tikaf, maka nama umumnya apa? Tahiyatul masjid. Ya, kecuali saat masuk Masjid Al-Haram, maka itu boleh kemudian diganti dengan tawaf. Tawaf sunnah. Jadi kalau Anda masuk Masjid Al-Haram, ingin menunaikan kemudian tawaf, ya tawaf sebagai ganti tahiyatul masjid, silahkan. Tawaf, setelah itu bisa langsung duduk, Anda bisa ngaji, Anda bisa berzikir dan sebagainya. Jelas? Tapi kalau di Ar-Rahman di sini, nggak usah tawaf. Tawaf, so kan, ngelilingin barli kan, tiba-tiba ke sini duduk, tidak. Ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan sebentar, pengumuman penting, telah terpisah dari orang tua. Kapan akadnya langsung pisah. Mohon izin disampaikan Bapak Ibu sekalian, jika ada ibu atau ayah ya, yang memiliki seorang anak laki-laki berangkat sama-sama ke sini, usianya kurang lebih 4 tahun, ya, pakai pakaian muslim warna putih. Ya, beliau sedang berada dengan panitia di belakang. Ya, sedang istirahat, sedang minum, sedang makan. Nah, kalau kira-kira orang tuanya kebingungan tidak menemukan anaknya, atau mungkin sekarang sedang nggak sadar, ya anaknya ada di mana. Jadi saking fokusnya ngaji, lihat anak nggak ketemu gitu kan. Nah, coba dicek di sampingnya, ya coba dilihat barangkali yang kepegang anak orang gitu kan. Baik, kalau ada merasa orang tua barangkali mencari anaknya, itu di belakang insya Allah aman dengan panitia ya. Selama di sini insya Allah tidak kemana-mana. Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi ini bagian yang pertama. Jadi tahiyatul masjid, yaitu nama umum bagi setiap sholat yang kemudian ditunaikan di masjid saat masuk kemudian pertama kali dan sebelum ditunaikan untuk i'tikaf atau duduk sementara waktu di masjid. Ini jenisnya bisa bebas. Bisa qabliyah sekali lagi, ya bisa kemudian juga sholat mutlak. Mutlak itu yang tidak menyertai sholat fardu secara umumnya. Ya misal ada sholat wudhu, ya, ada sholat duha, bisa mendekat kepada sholat fardu seperti sebelum asar, ya, sebelum asar. Itu bukan rawatib sifatnya, ya, bukan rawatib karena tidak mengiringi langsung, ya, tapi ada pahalanya 4 rakaat di situ, ya. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, rahimallahu ra'an, ya, shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan merahmati seorang yang menunaikan 4 rakaat sebelum asar. Jelas sampai sini? Baik. Ustadz, tapi saya ingin niatkan khusus tahiyatul masjid. Boleh, silahkan aja, nggak ada masalah. Kalau waktunya masih mencukupi, misalnya datang sebelum subuh. Ya, tiba-tiba misalnya adzan. Ya Allahu Akbar, tunggu sebentar adzan. Terus Anda pengen sholat khusus tahiyatul masjid, boleh. 2 rakaat, selesai. Setelah itu kemudian Anda misalnya ingin tunaikan qobliyah subuhnya, boleh, nggak ada masalah, silahkan.
Tapi kalau waktu sudah mepet misalnya, mepet-mepet tinggal 2 menit lagi masuk kepada sholat fardu, sudah niatkan untuk qabliyah subuhnya, maka di situ sudah otomatis masuk ke dalam tahiyatul masjidnya. Kemudian puasa Senin, Kamis sama puasa Ayyamul Bid. Bagaimana kalau saya sedang tunaikan puasa Senin atau Kamis dan dalam rangkaian Ayyamul Bid? Apakah kemudian boleh digabungkan niatnya sekaligus? Atau ada rumus lain yang kira-kira bisa mendapatkan bagiannya? Ada sebagian ulama yang berpandangan boleh, silahkan satukan di situ, niatkan menyatukan antara puasa sunnah dengan sunnah. Yang nggak bisa itu sunnah dengan fardu. Ya, misalnya pengen sekalian
pada dia. Karena Anda yang tahu, ini kan cuma dua. Bukan Anda. Iya gitu. Sebabnya non teknis seperti apa yang masuk kemudian hafalan ke dalam benak kita, maka ada beberapa kondisi. Pertama, menghafal dalam keadaan banyak pikiran. Ya, karena itu tidak dianjurkan. Semua para pakar Al-Quran mengatakan dengan kalimat yang sama. Tidak dianjurkan bagi seorang penghafal Quran menghafal dalam keadaan banyak pikiran. Sehingga untuk memasukkan Al-Quran ke dalam kepalanya, ke dalam jiwanya, itu terhambat dengan banyaknya pikiran-pikiran yang sedang kemudian dia pikirkan. Jadi kalau sedang gelisah, sedang banyak masalah, sedang ada persoalan, tiba-tiba ikut misalnya karantina Al-Quran, atau ada kewajiban untuk menghafal, maka saran para ulama tenangkan dulu sebelum Anda memulai hafalan. Tenang dulu, kemudian masuk ke kaidah-kaidah menenangkan diri, di situ ada zikir dulu, di situ ada berdoa dulu, ya di situ kemudian meminta pertolongan kepada Allah, jalan dulu sebentar, lihat suasana tenang. Kalau sudah merasa nyaman, merasa tenang, baru kemudian Anda mulai menghafal Quran. Yang kedua, niat, perbaiki niat. Lakukan semua hafalan itu karena Allah, sehingga tidak menjadi beban ketika Anda menghafal. Ringan aja, terserah Allah mau dikasih berapa. Makanya Nabi pun selevel Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau akan mulai menghafal, itu oleh Allah diberikan rumus untuk mengentaskan semua kesulitan hafalan. Bagaimana rumusnya? Perhatikan kalimatnya. Ketika kalimat pertama diturunkan kepada Nabi, untuk kemudian Nabi bacakan, Iqra. Di Gua Hira itu, di Jabal Nur, Gunung Cahaya. Iqra, baca. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Jawabannya nggak bisa. Padahal saat itu, Nabi sedang tidak pusing. Ya, nggak bisa baca. Iqra kedua, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra yang ketiga, baca ma'ana biqari. Lantas dipeluk oleh malaikat Jibril, perhatikan dengan sempurna kalimatnya. Maka dibacakanlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad SAW, bacalah, mulai baca, ikuti bacaan ini, hafalkan ini, lakukan bismi rabbik, karena Allah. Lakukan karena Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menciptakan kamu saja, itu begitu mudah. Penciptaan itu begitu rumit dibandingkan dengan membuat kamu bisa membaca. Membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Itu lebih rumit mencipta manusia. Tapi mencipta pun begitu mudah bagi Allah. Apalagi menjadikan kamu bisa mengikuti bacaan. Jadi kalau engkau jadikan semuanya karena Allah, bismi rabbik, karena Allah yang merawatmu. Karena Allah yang memberikan kemampuan kepadamu. Karena Allah yang memudahkanmu. Jangankan engkau belajar, tak belajar pun, tak ada guru pun, tak ada sekolah pun. Seperti engkau sekarang ini, engkau tidak punya guru mengajarkan membaca, engkau tidak pernah sekolah, engkau tidak pernah talaqi, maka Allah akan jadikan mudah seperti Allah mudah menciptakanmu. Syaratnya apa? Bismi rabbik, karena Allah. Nah, ini banyak penghafal Quran sekarang ini, sebagian di antara mereka, ini menjadikan niat itu bercampur. Ya, siapa yang pengen jadi hafid? Boleh angkat tangan. Yang pengen jadi hafid. Nah, langsung ganti nama, dari Asep jadi Hafid, ya. Nah, dari Joni jadi Hafid, dan dari Stephen jadi Hafid. Ganti aja, itu lebih cepat. Ya. Terserah. Mau Allah kasih berapapun gak ada masalah. Tuntutan itu yang seringkali membebani ketika menghafal. Hafid, 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 Hafid. Masya Allah akhi, sudah hafal, sudah jadi Hafid belum? Alhamdulillah. Berapa sekarang? Ya kan? Nah, jadi tuntutan untuk menghafal itu kembalikan kepada Allah. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting kerjakan karena Allah. Sehingga hafalan gak ada beban. Ya, lakukan aja, nikmati. Baca, baca, baca. Mau dikasih juz pertama, Alhamdulillah. Masuk juz kedua, Alhamdulillah. Ini penting saya sampaikan karena ini kasus yang terjadi dalam peserta karantina. Ya, ada peserta karantina di awal itu. Kami kemarin ada angkatan pertama karantina. Tiba-tiba si anak ini susah. Sepekan juz pertama itu sulit. Baca susah, menghafal sulit, tanya nggak masuk-masuk. Nah, kemudian kita coba bertanya, kenapa? Ya Ustaz, doakan saya jadi hafidhah. Ya langsung ganti nama aja jadi hafidhah. Nggak usah ikut karantina. Lakukan semua karena Allah. Allah pasti akan bukakan. Jangan jadi beban. Seakan-akan kamu tuh dikejar jadi beban, capek disimpan. Quran itu nikmat. Dan Allah itu senang dengan hamba yang menikmati ibadahnya. Sehingga tidak terpaksa mengerjakan la ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam ad-din. Nggak ada paksaan dalam ibadah. Ad-din itu kan Islam. Inna dina indallahil
Islam. Islam itu turunannya ibadah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, baca Quran, haji, dan seterusnya. Itu Islam. Dan Allah senang dengan orang-orang yang ibadah tanpa terpaksa. Nikmat gitu ibadahnya itu. Karena itu ketika Anda menikmati itu, Allah akan berikan kemaksimalannya. Maka apa yang terjadi? Setelah dia kemudian tenangkan dirinya, lakukan semua karena Allah, gak ada beban dalam dirinya, Allahu Akbar. Setelah peristiwa itu, pekan yang kedua nyusul. 2 juz, 3 juz, 4 juz, tiba-tiba 10 juz aja. Ya, terakhir saya tinggal mau ke Mekah udah 20 juz. Yang pekan pertama 1 juz itu gak masuk-masuk, susah. Pekan kedua nyambung 5 juz, 6 juz. Pekan ketiga 12 juz, 13, 14 juz. Pekan keempat 20 juz. Nyambung. Saya pulang ke sini udah nggak ada, ternyata udah 30 juz. Masya Allah, ya sudah pamit dari dulu karena harus segera kembali untuk sekolah. Anak 9 tahun, bayangkan, anak 9 tahun ikut karantina. Ya, ibunya pengen jadi hafidh, ini pengen tekanan kuat, dan ditenangkan masuk kembali lagi. Ketiga, ini yang klasik, maksiat atau ada yang haram yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati, nih seperti ini teman-teman. Ini ada tempat tisu, ya. Ini kebuka nih, saya contohkan pakai tisu, biasanya saya pakai air minum, cuma subuh ini nggak ada air minum, kan? Contoh aja. Ya. Dan itu nggak usah pakai pertanyaan, ya. Dipahami aja. Ini kan tisu nih, ini lubang kan? Nah, kalau ini masih ada lubangnya, terbuka seperti ini benda apapun yang kira-kira cukup, ini bisa masuk. Masukkan spidol, masukkan uang, masukkan koin, kan? Cukup saja. Tapi kalau ini sudah tersekat, sekatnya ada yang ringan seperti tisu sendiri, seperti ini. Ya, saya tutup ya. Misal begini, kita tutup seperti ini. Nah, maka sekat seperti ini menghambat benda lain masuk. Walaupun mungkin bisa masuk, dipaksakan kalau masih ringan, seperti ini masuk juga. Agak keras lagi misalnya, kertas. Ya, tapi agak lumayan. Tapi yang lebih repot adalah ketika benda penutupnya semakin kencang, semakin keras. Semakin tebal, semakin keras. Apalagi kemudian sama bendanya dengan tutup tisunya, dengan tempat tisunya. Maka benda yang dimasukkan pun tidak akan pernah masuk. Balik lagi. Nah, itulah maksiat seperti yang dilukiskan oleh Nabi SAW dan dirangkum oleh Imam Muslim. Jika seseorang berbuat maksiat dalam hidupnya, maka ada naktah sauda namanya. Titik hitam, noda hitam. Semakin banyak dikerjakan, maka mulai akan menutup kemudian sumber cahayanya sehingga semakin keras, menghambatlah semua nilai kebaikan masuk ke dalam jiwanya. Sulit. Begitu masuk, mental lagi. Begitu masuk, mental lagi. Apalagi kalau yang haram masuk ke dalam dirinya. Sudah, kalau yang haram masuk, beredar dengan darah, kemudian nyambung jadi daging, masuk ke telinga. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Ya, masuk kemudian ke dalam mata. Awas hati-hati, wa ala absarihim ghishawah, di matanya ada penutup. Masuk ke hati, fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit, tutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ke hati ada penutup, ke telinga ada penutup, ke mata ada penutup. Nah, ketika dia belum bebas dari maksiat, itu yang kadang-kadang sulit kemudian untuk memulai. Maka buka dulu semua itu. Buka pintu maksiatnya, buka kemudian yang haram-haramnya, keluarkan. Dengan apa? Tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat dulu, buka dulu penutup ini. Buka penutupnya, buka. Makanya banyak orang saat menghafal Quran, itu treatment pertamanya saat mulai menghafal, tidak langsung menghafal. Ya, coba istighfar dulu, berdoa dulu, ikhlaskan niat dulu, bangun chemistry antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah merasakan nikmat, nyaman, nanti ada perasaan tersendiri dalam jiwa kita. Akan ada rasa itu. Ketenangan itu ada, kenikmatan mulai ada. Begitu menghafal, terjadilah percepatan kemudian hari. Nah, bahkan ada sebagian ulama yang mengambil kemudian isyarat di Quran, surah ke-75, ayat 16 sampai 18, paling kanan sebelah bawah. Jadi di situ di treatment dengan takwa dulu. Peningkatan takwa. Sebelum menghafal, latihan sholat dulu. Sholatnya dibanyakin dulu. Istighfarnya dibanyakin, doanya dibanyakin. Setelah merasa dekat dengan Allah, baru dia memulai. Itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tingkat kedekatan dengan Allahnya luar biasa. Kata Nabi, saya orang paling takwa, ana atqakum. Ya, sholatnya tak terlukiskan, doanya, kedekatannya, menjauhi maksiat segala rupanya. Makanya ketika menghafal Quran, Allah tidak ingin memberikan beban kepada Nabi. Apa yang terjadi? La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad SAW, kamu nggak usah tergesa-gesa mengucapkan bacaan Quran itu untuk cepat menghafalkannya. Nah, ini isyarat dari Allah, penghafal Quran itu ketika ingin cepat menghafal, itu biasanya cepat diucapkan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus masuk alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi la raiba fihi wa dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu kan? Penghafal pertama tuh begitu, ingin cepat. Tapi ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah enggak usah cepat-cepat. Kamu dengerin aja bacaan sekali atau kamu bacakan sekali. Dari bacaan itu saya akan tanamkan itu semua dalam jiwamu. Seketika, sekali baca langsung masuk ke jiwanya. Sekali baca langsung hafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang akan menghimpun Quran itu dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu, maka jika telah kami bimbing bacaannya, kami bacakan kepadamu, fattabi' qur'ana, maka ikuti bacaannya itu. Kalau yang levelnya Nabi Muhammad SAW dulu, malaikat Jibril bacakan, langsung ketika dibacakan, ditanamkan ke dalam jiwa Nabi. Kalau kita sekarang bukan malaikat yang bacakan. Kita yang bisa baca, guru kita yang bacakan, atau ada murotal kita dengarkan. Kalau Anda semakin dekat dengan Allah, semakin takwa, tinggi tingkat ketakwaan Anda. Allahu Akbar. Bahkan sekali dibacakan, terjadilah kemudian bacaan itu sampai ke jiwa Anda. Nggak diulang. Makanya anak-anak kecil tuh yang bersih-bersih jiwanya, yang nggak banyak maksiat itu Masya Allah. Penemuan terbaru sekarang, itu ditreatment dengan mendengarkan bacaan-bacaan Quran, itu seketika bisa hafal. Bahkan sekarang anak baru lahir misalnya, itu kalau ingin cepat hafal Quran, bisa kemudian Anda bikin formula seperti ini. Formulasinya. 30 juz. Diperdengarkan ini setiap bulannya 1 juz. 1 juz setiap bulan, 1 bulan. Dan berurut ya. Jangan diacak, berurut, dimulai dari depan. Nah, jadi berurutan. Jadi kalau dalam suguhan tuh ada airnya, setelah itu ada makanannya, gitu kan, ada tisunya, nah itu urutan. Nah. Nih misalnya Al-Fatihah, gitu kan, tuh. Sampai dengan Al-Baqarah, gitu kan, ayat 141. Juz 2-nya 142 sampai 253, terus dan seterusnya. Juz 1 bulan, bulan kedua juz yang kedua, bulan ketiga juz yang ketiga. Bulan ke-30, juz yang keberapa? 30. Ketika anak itu usia 30 bulan, dia sudah mendengar Al-Quran 30 juz. Bukankah 30 bulan itu 2 tahun setengah? Ya kan? 1 tahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan, 6 bulan setengah tahun. Berarti anak ini sudah 2,5 tahun. 2,5 tahun, dia sudah mendengar 30 juz. Dan indera yang berfungsi pertama kali di anak itu, anak baru lahir, yang pertama kali berfungsi dengan baik pendengarannya. Makanya ketika dia banyak mendengar, mulai 2,5 tahun, karena itu bisa bicara. Apa yang dia bicarakan? Yang banyak dia dengarkan. Di ketika dia banyak mendengar, mama, yang keluar di lisannya pertama kali, mama. Ya. Dia nggak lihat, fokus penglihatan itu nggak utama pada anak yang baru lahir. Nanti belakangan baru terbuka, baru melihat dan sebagainya. Bahkan kalau yang dilihat dengan yang didengar tidak sama, fokusnya yang akan diikuti pendengarannya. Misal, bapaknya datang. Mamanya bilang, mama, gitu kan? Papanya diam aja, mama, itu begitu bisa bicara, papanya dipanggil mama, gitu. Karena pendengaran yang paling utama bagi dia. Karena itu ketika banyak diperdengarkan, dengarkan, 2,5 tahun, maka Al-Quran telah terkumpul dalam jiwanya, di jiwa anak itu. Dan dia masih bersih. Sepanjang bapak ibunya nggak bermaksiat. Ya, cari sesuatu bermaksiat, masuk dimakan ibunya, keluar di asinya, asi maksiat, masuk ke dalam dirinya. Itu penghambat juga. Sepanjang semuanya baik, sepanjang semuanya bersih, maka Al-Quran telah terkumpul dalam jiwanya sebanyak 30 juz. Tinggal di treatment aja. Begitu dibacakan kepadanya, sudah ada. Bacakan kepadanya, sudah ada. Para pakar Quran sepakat, anak itu hanya butuh 1,5 tahun, 6 bulan, untuk menjadi penghafal Quran 30 juz secara mutkin. Jadi usia 3 tahun, dia sudah hafal Quran 30 juz. Tuh, salah satunya. Ini diterapkan pula bahkan pada Fajar dulu ya, anak yang terkena lumpuh otak itu, ya kemudian ketika lahir dikasih ASI, setiap diberikan ASI bacakan 1 juz ayahnya, bacakan 1 juz, bacakan 1 juz. Begitu dia bisa bicara, yang keluar pertama di lisannya Al-Quran. Diundang ustadz-ustadz untuk mengecek, dilihat ternyata dalam 4 tahun itu dia sudah hafal 30 juz sempurna. Terakhir kami ketemu sedang menghafalkan terjemah, masuk ke tafsir. Dihafalkan, Anda bayangkan. Itu barokah Al-Quran. Kalau sudah hafal Quran, itu yang lain-lain jadi mudah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi kalau sedang pusing, tolong teman-teman
tenangkan dulu, ya jauhkan dulu sebab-sebab tadi dan coba dilihat apa penyebabnya. Apakah dunia, apakah maksiat, ataukah ada yang haram masuk ke dalam jiwa Anda, atau ada hal-hal lain yang kemudian bisa diperbaiki. Kalaupun bermaksiat, apakah bisa menghafal Quran? Bisa. Walaupun masuknya lambat, misalnya, lambat masuk, bisa aja dihafid, 30 juz itu bisa. Cuma nanti kualitas hafalannya tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Maka itu dibagi 3 oleh Al-Quran sendiri, para penghafal Quran. Itu ada di Quran surah ke-35 Fatir, ayat ke-32, paling kiri sebelah atas. Ya, thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum 1 zalimun li nafsi, 2 muqtasid, 3 sabiqum bil khairati biidznillah. Kata Allah, kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Cuman sayang nanti di antara mereka ada yang tidak konsisten. 1, ada penghafal Quran setelah hafal dia zalim pada dirinya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya katakan tadi, ini ada gelas, nanti ada gayung. Gelas untuk menampung air, minum. Gayung nampung air buat mandi. Baik, ada orang zalim, mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Nah, ya, gitulah kurang lebih. Zalim dia. Baik ya. Ya. Belakang nanya, enaun. Baik. Jelas ya? Ya dia minum pakai gayung, kemudian mandi pakai gelas. Itu zalim namanya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik, sama Anda pun zalim, Anda laki-laki, maka jadi laki-laki. Perempuan jadi perempuan. Ketika seorang laki-laki bersikap seperti perempuan, dia zalim, menempatkan tubuh laki-lakinya bukan pada tempatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nama? Asep. Ya udah Asep aja. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nama? Nia. Ya sudah. Ya, Assalamualaikum. Siapa namanya? Nia, Pak. Siapa? Nia. Nama lengkap Kurniadi. Itu zalim namanya. Dan gak usah banyak alasan. Kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan, Pak. Laki-laki perempuan? Perempuan, Pak. Kok laki-laki? Saya perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki. Udah laki-laki aja. Ya, sama Anda hafal Quran, hafal Qul huwallahu ahad. Hafal misalnya surat At-Takatsur, hafal Al-Qari'ah, tapi tidak mengamalkan isinya. Katanya Qul huwallahu ahad, Anda hafal Allah itu Esa, Tuhan satu-satunya. Tapi dalam perilaku sehari-hari, Anda bahkan mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda, orang itu zalim. Hafal Qul huwallah, tapi tidak menempatkan sesuai dengan tempatnya. Hafal ayat wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta, dia sendiri berdusta. Hafal ayat larangan untuk mencela, dia sendiri mencela. Hafal ayat larangan gosip, layak taba'dukum ba'du, dia sendiri gosip. Hafal ayat larangan korupsi, dia sendiri korupsi. Hafal ayat larangan untuk berselisih, dia sendiri berselisih. Nah, itu zalim namanya. Maka itu kenapa orang-orang kemudian ada yang hafal Quran tapi zalim? Boleh jadi ada sebab-sebab sebelum dia menghafal yang belum dia tuntaskan terlebih dahulu. Jelas ya? Baik, likulli ilmin adabun, dalam setiap ilmu itu ada adabnya. Maka adab disempurnakan, ilmu pun akan sempurna menyertainya. Assalamualaikum, salam wabarakatuh. Afwan Ustaz. Baik. Ana mau bertanya, di dalam Quran, Al-Quran banyak sekali ayat seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ya, muqatta'ah. Pertanyaan, mengapa Allah menurunkan ayat setelah ayat muqatta'ah, yaitu kebanyakan menyebutkan tentang kitab. Syukran Ustaz. Baik, tidak juga. Tidak juga. Beberapa demikian, yang lain tidak. Ya, misal yang tentang kitab ya di surah yang kedua Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ada tentang menegaskan tentang Allah. Quran surah ketiganya Ali Imran ayat 1 sampai 2-nya. Alif Lam Mim juga. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Ada yang tentang kitab lagi, ada surat Yusuf, surah 12. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ada. Nah, sekarang pertanyaannya, pertama, apa itu huruf muqatta'ah? Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, itu kan Alif Lam Mim Shad, Kaf Ha Ya Ain Shad, kan? Nah, apa yang dimaksud dengan huruf-huruf ini? Kenapa ada sebagian surah Al-Quran diturunkan dengan menggunakan huruf-huruf yang dimaksudkan? Teman-teman sekalian, saya mulai dari orang Arab dulu. Orang Arab ini itu orang yang di masanya sampai dengan masa kini termasuk di buka bumi ini nomor satu orang yang diberikan kemuliaan dari tata bahasa. Nomor satu. Di keindahan bahasa Arab itu nggak bisa ditandingi dengan bahasa-bahasa lain. Sastranya, rumusannya, ungkapan-ungkapannya, bahkan Allahu Akbar, bukan sekedar kalimatnya, itu diksinya itu satu kata
bisa punya banyak makna. Ain aja, ain. Apa ain? Bahasa Arab ain, bahasa Indonesia apa? Ainun. Mata. Kalau mata-mata, ain-ain. Itu ilmu takatik itu. Baik ya? Ain saja itu setidaknya punya 2000 makna. 2000, tergantung dalam konteks apa dia ditempatkan. Dan indahnya dalam bahasa Arab, ada kata-kata yang terjemah bisa sama, maknanya bisa beda. Mirip-mirip, tapi maknanya beda. Sesuai dengan keadaan saat dikerjakan. Begitu dikerjakan, ada kata-kata khusus untuk mewakili itu. Contoh begini. Duduk, apa bahasa Arabnya? Jalasa, ijlis. Kata perintahnya ijlis, jalasa. Padahal ada dua. Ada qa'ada, ada jalasa. Apa beda qa'ada dengan jalasa? Lihat cara duduknya. Apakah berpindah dari tempat yang tinggi ke rendah, atau rendah ke tinggi. Kalau pindah dari tinggi ke rendah, misal berdiri begini. Terus mau duduk, maka bahasa Arabnya bukan jalasa. Tapi qa'ada. Qa'ada. Sifatnya disebut qu'ud. Qu'udan. Artinya dari posisi tinggi pindah ke rendah. Dari berdiri pindah ke duduk. Berdiri itu tinggi, kemudian duduk. Maka qa'ada. Makanya orang sholat yang gak bisa berdiri diminta duduk. Dan di Al-Quran gak ada kata jalasa. Untuk memindahkan yang berdiri jadi duduk. Tapi qa'ada. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ya, wa ala junubikum. Kemudian Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyaman berdiri, enggak bisa berdiri, duduk seperti ini. Tapi kalau pindah rendah kepada tinggi, nih pindah tempat, rendah ke tinggi, di bawah pindah ke atas, maka tempatnya jalasa cara duduknya. Ijlis, Anda pindah di karpet, saya minta Anda pindah ke kursi, naik ke atas. Maka orang Arab fasih mengatakan tafaddal ijlis, julusan, pindah dari bawah ke atas. Tempatnya disebut majlis. Tempat duduk untuk santai, dari duduk capek, pengen istirahat disebut maq'ad. Makanya orang pensiun disebut taqa'ud. Maq'ad turun karena bekerja, jadi lelah, istirahat dulu. Selesai masanya. Orang sudah jalan-jalan pengen duduk, tempatnya maq'ad. Tapi kalau tempat yang bisa mengangkat kita, posisi kita lebih tinggi lagi, bukan maq'ad namanya, majlis namanya. Jamaknya disebut majalis. Makanya tempat menuntut ilmu disebut majlis ilmu. Majlis bukan maq'ad ilmu. Kenapa majlis? Untuk memberikan isyarat kepada kita, cari tempat ngaji yang bisa mengangkat derajat kita dari rendah ke tinggi. Apa yang terangkat? Turunlah Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau dikatakan pada Anda, share majlis, luaskan majlis, luaskan majlis. Majlis yang bagaimana? Teruskan ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Cari majlis-majlis yang bisa mengangkat iman Anda. Jadi kalau Anda belajar, iman Anda naik. Lebih dekat dengan Allah, lebih kenal Allah, lebih kenal Rasulullah, lebih ingin ibadah. Itu poinnya. Jadi kalau Anda hadir di majlis tapi nggak bisa meningkatkan iman Anda, bukan majlis namanya. Makanya saya sering katakan, kalau Anda belajar dengan saya, tidak bisa mendekatkan Anda dengan Allah, maka tinggalkan saya, cari ustadz lain. Yang kedua ilmu kita naik. Naik, cari tempat-tempat yang bisa menambah pengetahuan kita. Sehingga antara masuk dengan keluar beda. Masuk belum tahu fikih sholat, keluar paham fikih sholat. Masuk belum tahu tentang zakat, keluar tahu tentang zakat. Masuk dengan keluar berbeda. Itulah majlis. Cuma di bahasa Arab. Yang ketiga, di bahasa Arab itu punya kaidah saja. Saja itu masuk dalam kategori di syair. Bisa disusun yang ujungnya sama, kelihatan sama. A, I, gitu kan. A aja, I aja. Ketika bicara A semua. Ketika bicara I semua. Ketika bicara U semua. Di bahasa lain agak susah. Coba temukan sepadan dengan ini. Sautus sofiril bulbuli I. Hayyaja qalbi thamili I. Al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lafdhul muqali I. Wa anta sayyidali I. Wa sayyidi I. Wa mawlali I. Fakam tayumuni I. Guzailun oqoiqoli I. Qatabtuhum nadwatan fili hadar rajuli I. Ya wal-walat wali ya wailali I. Fakultu latu walwili I. Fabainul lu'lu ali I. Qalat lau inaka dzul muqali I. Kahatan kakailali I. Tabuli I. Kalau bahasa cepatnya, sautus sofiril bulbuli ayaja qalbi tamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lafdhul muqali fa anta yasalidali wa sayyidi wa maulali fakam taymuni ghazailun uqayqali qatabtuhu min wadatin fi hadha ar-rajuli faqala la faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalbili fabayinu lu ali qala tawina kadza in waradidul muqali kahatan kakailali tabuli. Ulangi. Cari yang sepadan. Mau dibikin pakai kaidah untuk bahasa Arab, kaidah untuk belajar, bahasa Arab itu bisa menyingkat kaidah-kaidah teori-teori hanya dengan satu bait-bait tertentu. Anda mau belajar ilmu nahu, banyak bukunya. Dari Jurumiyah, Jurumiyah tuh lumayan, ya lumayan.
Al-kalamu walatul murakkabul mufidu bil wadi wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa amalif wa kalimatun la fi nafsi wa la muqtaram bi zaman wad'a. Naik jadi MRT, naik jadi kemudian ke atas lagi banyak jadi alfiyah. Dikumpulkan teori ini yang bukunya berjilid-jilid belasan puluhan jilid, dibikin puisi, selesai. Hafal puisi ini, hafal kaidahnya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim im wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim im wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad am bil jari wat tanwini wan nida wa al mustadin nisbi tamidun hasal al bitafa'alti atatu ya if ali i wa nunik balana ismun yamjali i, semua sama ujungnya ta i am selesai. Dan setelah menghafalkan itu paham kaidah bahasa Arabnya. Ilmu hadis ada alfiyah fil hadis, qiraat ada alfiyah dalam qiraat, ada semuanya. Itulah bahasa Arab keunikannya. Bahkan dia punya rumus 16 rumusnya. Dengan 16 rumus ini, Allahu Akbar, Anda bisa menghafal apa saja. Baru lihat seperti ini jamaah, Anda bisa bayangkan suasananya dengan membuat satu syair saja. Itu keunggulan orang Arab. Dan punya 16 rumus disebut dengan bahr namanya. Tawil, tawilun lahudunal buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun. Rumus pertama, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baidad dakhuli fahumali. Ya ahmarul ladzi qa'ada amami fa anta jalisun bil ihtimami. Hai baju merah yang sedang ada di hadapanku, engkau melihatku dengan serius kepadaku. Bikin satu itu aja. Dan terbayang ketika disebutkan rambutnya, wajahnya, pegang mushafnya, macam-macamnya. Cuman begitu tuh orang Arab bisa dibikin puisi dan kita bisa tahu apa yang terjadi pada saat itu. Kalau Anda ingin tahu kejadian zaman jahiliyah 150 tahun sebelum lahirnya Nabi, temukan orang yang hidup pada saat itu, apa puisinya pada saat itu. Dia akan sampaikan pada kita. Seperti Emre El Koes tadi. Dia lewat 150 tahun sebelum lahirnya Nabi. Dia pernah lewat di sebuah lembah. Ketika lewat lembah itu ada pemuda yang sedang meratapi karena diputuskan oleh kekasihnya. Maka langsung dia bikin puisi saat itu. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fahawali. Duhai orang pemuda yang sedang diputus cinta, kenapa engkau bengong menghadap ke arah lembah? Ayo move on, gerakkan dirimu, lakukan kebaikan yang bisa engkau kerjakan. Sudah ada yang move on zaman jahiliyah juga. Jadi kalau orang sekarang nggak move on, kalah mau jahiliyah. Kalah. Itu kejadian dulu bisa dirangkum demikian. Jadi itulah dahsyatnya orang Arab. Karena itu ketika Al-Quran diturunkan, maka Allah turunkan dengan mengkhitab, menyampaikan perintah kepada mereka dengan bahasa mereka, dengan huruf-huruf yang biasa mereka buat untuk syair-syair mereka. Karena mereka menganggap bahwa Al-Quran itu buatan Nabi. Al-Quran itu rekayasa Nabi. Ini Nabi yang buat, ini Nabi yang rekayasa. Maka Allah kemudian tantang kepada mereka dengan bahasa mereka, dengan huruf-huruf yang biasa mereka buat dengan huruf itu, syair-syair dan puisi mereka. Apa huruf-huruf itu? Dari alif sampai dengan ya. Alif, dari ba, dari lam, dari mim sampai dengan ya. Bukankah kalian bikin syair kalian dengan huruf-huruf itu? Bukankah kalian membuat bahasa kalian dengan huruf-huruf itu? Maka Allah tantang kemudian dengan semua huruf-huruf yang tadi dibacakan sesuai dengan makhrajnya. Makhraj huruf dalam bahasa Arab itu secara umum ada 3. Pertama dari hawa di sini, yang tidak ada sekat. A ada 3 huruf, hamzah. Yang kedua a alif, yang ketiga ha. A ha nggak ada sekat. A dari ba dari sini sampai keluar nggak ada sekatnya. Kedua masuk kemudian ke lidah, lam, la. Ketiga mim untuk keluar. Ma ba wow. 3 huruf diambil untuk menyesuaikan. Beberapa yang lain jadikan sebagai contoh. Baik, apa di antara contohnya? Alif, lam, mim. Alif, lam, ra. Ada yang 1 huruf, nun, qaf. Ada yang 2 huruf, taha, yasin. Ada yang 3 huruf, alif, lam, ra. Alif, lam, mim. Ada yang 4 huruf, alif, lam, mim, ra, sad. Ada yang kaf, ha, ya, ain, sad. 5 huruf. Disampaikan semua ini, dibuka dengan itu Al-Quran. Apa maksud semua ini? Nah, para ulama tafsir dan memberikan pandangan, dibukanya Al-Quran dengan huruf-huruf tadi untuk membuat tantangan kepada orang Arab. Hei, orang yang merasa kalian paling hebat di bahasanya. Hei, yang menuduh Muhammad SAW merekayasa Al-Quran, membuat-buat Al-Quran. Kalian tuduh dia penyair, kalian tuduh Al-Quran syair. Karena itu buat semisal Al-Quran. Buat seperti Al-Quran, yang disampaikan kepada kalian dengan bahasa kalian, dengan huruf-huruf yang biasa kalian rangkai syair-syair kalian itu. Apakah dengan alifkah, dengan lamkah, dengan mimkah, dengan rakah, dengan ainkah, dengan kafkah, dengan sodkah, silahkan buat semisal Quran. Dan tidak akan pernah kalian mampu untuk membuatnya. Makanya orang-orang dulu sehebat-sehebatnya mereka bikin syair, nggak bisa bikin serupa Al-Quran. Mustahil. Pertama apa? Karena Quran itu tidak mengikuti rumusan formal pembuatan syair. Rumus syair ada 16 disebut dengan bahar. Al-Quran nggak masuk rumus itu.
Dicari nggak ketemu. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, nggak ada, nggak tepat. Mustafilun, 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 mustafilun. Di Quran nggak ada. Fa'ilatun, mufa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatun, mufa'alatun, madid. Nggak ada, nggak ketemu semua. Tapi indahnya bisa lebih dahsyat dibandingkan dengan syair. Syair ada a. Quran ada wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula semuanya. Tapi nggak masuk rumus syair. Indahnya Al-Quran. Dan berita yang disampaikan dalam Al-Quran semua nyata. Ditanya tentang Yusuf, dijawab kisah Yusuf. Ditanya tentang kisah Rum Romawi, dijawab tentang Romawi. Dan semua urutannya indah. Karena itu, kenapa ayat-ayat Quran atau surah-surah dalam Al-Quran sebagian tertentu dibuka dengan huruf-huruf tadi sebagai tantangan kepada orang Arab yang masih meragukan Al-Quran. Kalau Anda ragu, bikin semisal ini yang semua huruf Al-Quran itu disampaikan sesuai dengan huruf-huruf yang biasa kalian bacakan. Setelah mereka takluk, yakin dengan Quran, maka turunlah ayat-ayat ajaran-ajaran yang keluar dari rumus-rumus tadi disampaikan. Ada yang tentang tauhid, tentang fikih, tentang syariat, berisi tuntunan-tuntunan kehidupan. Itu diantara hukum-hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang menafsirkan singkatan-singkatan. Di kalau alif lam mim itu singkatan dari alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Al-Quran diturunkan dari Allah kepada Jibril, kemudian setelah itu kepada Muhammad SAW. Tapi ini cenderung kurang disepakati karena lebih kepada otak-atik. Kalau alif lam mim berarti alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, maka apa yang dimaksud dengan Toha? Apa yang dimaksud dengan Qaf? Apa yang dimaksud dengan Nun? Apa yang dimaksud dengan Yasin? Apa yang dimaksud dengan Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dan sebagainya? Dan itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan kecuali bagian yang pertama tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum. Pak Ustadz, mohon maaf ingin ikut bertanya. Ya, saya maafkan. Tentang bagaimana menurut Ustadz tentang berislam harus masuk secara kafah, Al-Baqarah ayat 208, dan ada hadis tentang Islam akan terpecah belah menjadi 70 golongan dan 70 golongan akan masuk neraka, hanya satu yang akan masuk surga yaitu al-jamaah. Dari Abu Hurairah. Ada perkataan Umar yang diiyakan Rasulullah SAW, bukan Islam kalau tidak berjamaah, bukan jamaah kalau tidak punya iman, imam tidak ada kepemimpinan kalau tidak dengan ketaatan, dan tidak ada ketaatan kalau tidak ada perjanjian. Saya bingung sama ayat dan dua hadis di atas. Dan Islam seperti apa yang diridai oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan ada pemuda yang mengajak saya untuk berjamaah dan kepemimpinan hukum-hukum Allah dan mempunyai tujuan menegakkan hukum Allah itu dengan masuknya saya ke tertentu, ada NII, ada DI. Bagaimana menurut Ustadz, mohon bantuannya. Kalimatul haqqi yuradu bihal batil. Kadang-kadang dalilnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Karena itu banyak anjuran dari ulama, kalaupun hafal Quran, bahkan hafal hadis, bahkan ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis, kalau tak paham dengan itu, jangan berfatwa. Saya ulang ya, ini penegasan dari para ulama kita, salafus soleh, orang-orang terdahulu. Kalaupun Anda hafal Quran, tapi tak paham dengan makna Qurannya, jangan berfatwa. Jangan memberikan hukum. Nah sekarang ini kalau orang bicara agama, semua kayak paham semua. Padahal kaidah ilmu mengatakan, ilmu itu disampaikan sesuai spesialisasi. Arsitek, bicara tentang arsitek. Bahkan di kedokteran pun, dokter mata nggak boleh bicara tentang telinga, bisa mau praktek. Dokter telinga ngobati jantung, mustahil, karena di jantung nggak ada telinganya. Ya. Hati-hati, dokter kulit pengen ngobati misalnya masalah mata, masalah jantung, mustahil. Semua ada jurusannya, makanya semua nggak coba-coba. Makanya saya agak bingung kadang-kadang orang sekarang, jurusan agama bicara agama yang lebih kompleks, semua jadi pada paham. Arsitek bicara masalah hukum fikih, Sahrur itu arsitek. Teknik sipil, ya bangun pondasi, bangun bangunan tuh, tiba-tiba bicara masalah hukum. Makanya ketika berfatwa error, ya konslet semua. Apa yang difatwakan oleh dia? Di antara fatwanya, boleh berhubungan seksual di luar nikah, itu sah. Yang paling aneh diikutin, dibikin disertasi. Itu lebih aneh, dan yang ngikutin itu jurusan agama, itu kan aneh. Jurusan agama referensi arsitek. Ya. Nah itu kan sesuatu yang harus diperbaiki. Nah ini sekarang banyak orang, mohon maaf, ya baru belajar Quran sedikit memberikan fatwa. Ya baru menghafal hadis 1-2 sudah punya fatwa. Dan faktanya juga ekstrim kadang-kadang. Bahkan saking ekstrimnya ustadznya disalahin juga. Ustadz bid'ah tuh. Wah Masya Allah. Kita belajar agama puluhan tahun, kita yang bid'ah dia yang enggak. Ini kadang-kadang ada persoalan yang serius di sini. Karena itu dalam persoalan ini mari kita dudukkan dengan baik. Ayat Quran satu dengan yang lainnya terkait berkelindan. Kaidah tafsirnya terangkai dalam 3 bagian utama. Tadi Anda bicara Quran surah kedua ayat 208, paling kiri pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Kan? Baik, mari kita lihat. Ini kaidah tafsir saya ajarkan sebentar ya. Ini yang paling simpel sekali.
Ada yang disebut dengan 2S, 1L. 2S ini satu siyak. Yang kedua sibak. Yang ketiga lihak, L. Lihak. Siyak, sibak, lihak. Siyak itu adalah teks ayat yang sedang kita pahami. Berbicara apa teks itu? Bagaimana konteksnya? Contoh, yang kita kaji Quran surah kedua ayat 208. Nih. Maka terkait dengan kajian siyak saja, ini nggak main-main. Kaji dulu, pertama ada nggak asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Kalau di Quran asbabun nuzul, kalau di hadis asbabul wurud. Yang kedua, bagaimana ayat itu diungkapkan, kajian bahasanya, fiqhul lughah. Karena kalimatnya bisa lain-lain, apalagi kalimat Al-Quran, detil, diksinya luar biasa. Misal, ya ayyuhalladzina amanu, kenapa menggunakan ya ayyuhalladzina amanu? Pakai ya di situ, disebutkan 361 kali. Pakai ayyuha disebutkan 150 kali. Pakai alladzina disebutkan 1080 kali. Ya ayyuhalladzina amanu disebutkan 68 kali dalam Al-Quran. Kenapa tidak menggunakan mu'minun? Ya ayyuhal mu'minun. Kenapa di surah Al-Mu'minun pakai Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun. Tapi di sini ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa menggunakan kalimat itu? Apa dasarnya? Nih. Kemudian setelah itu, ya, udkhulu fis silmi kafah. Kenapa menggunakan silmi? Tidak menggunakan Islam. Kenapa ketika Allah menyampaikan din, kalimatnya Islam? Innad dina indallahil Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Kenapa menyebutkan salam? Quran surah 19 ayat ke-15. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam. Di sini silmi. Apa bedanya antara Islam, salam dengan silmi? Kenapa di sini menggunakan kata silmi bukan Islam? Padahal kalau kita ingin katakan terjemahan, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Harusnya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fil Islam. Kenapa di sini fi silmi? Itu saja sudah dalam. Ya, kajiannya bukan nahu lagi, kajiannya itu balaghah. Cabang yang pertama. Apa cabang yang pertama itu? Ma'ani. Ada 3 cabang. Ma'ani, bayan, badiah. Setelah itu, fisilmi kafah. Apa yang dimaksud kata kafah? Kenapa tidak menggunakan jama'ah? Kenapa tidak menggunakan kullu? Kenapa menggunakan kata kafah di situ? Nah, ini penting untuk kita kaji. Saya turunkan siyak misalnya. Yuk, dari sini kalau sudah paham, lihat kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Urut ke belakang. Diurut ke belakang namanya sibak. Unzur as-sibak dari kata sabik yang sebelumnya. Apakah ada kaitan antara 208 dengan 207, 206, 205 sampai Al-Fatihah ayat yang pertama? Ada nggak kaitan ini dengan ayat sebelumnya? Dicari dulu ke belakang. Makanya nggak mudah menafsirkan Quran itu. Jadi kalau baru hafal satu ayat, jangan memberikan fatwa. Karena boleh jadi ayat ini akan ada kaitan dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Ada kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat selanjutnya disebut dengan lihak namanya. Dari ayat 208 ada nggak kaitan dengan ayat 209-nya? 210-nya, ya, sampai dengan kemudian An-Nas ayat terakhirnya. Kadang-kadang ada ayat kaitan dengan ayat setelahnya, ayat sebelumnya, tapi hukumnya berlaku umum. Ada ayat yang hukumnya harus dilihat sebelum dengan setelahnya. Contoh, doa haji, doanya itu saat haji, tapi doa itu bisa dipakai dalam kehidupan kita secara umum. Ya, antum hafal doanya. Apa doa yang paling favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu kan doa haji. Doa haji dalam tawaf atau saat umrah. Anda bacakan dari mulai rukun Yamani ke Hajar Aswad. Atau Anda bacakan saat mabit. Atau bahkan sebelum ke Muna. Anda bacakan itu. Itu di Al-Baqarah ayat ke-201. Itu rangkaian ayat haji. Dari 196 sampai dengan 203. 196, 197, 198. Sampai ke 203. Doa tadi itu di ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hukumnya apa? Hukum doa itu dibaca dalam hukum haji. Tapi karena doa itu maknanya umum, boleh dibacakan di setiap keadaan-keadaan. Habis sholat baca itu, boleh. Dalam kerjaan baca itu, boleh. Habis taklim baca itu, boleh. Makanya banyak para ulama, bahkan orang-orang biasa membacakan doa itu di setiap kesempatan. Nah sekarang, bagaimana menafsirkan ayat yang ini? Apakah terkait dengan ayat sebelumnya, ayat setelahnya, termasuk dari konteksnya itu sendiri. Sekarang perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, pelan-pelan. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, berarti panggilan ini mencakup kepada semua kalangan yang telah beriman. Dan tidak menilai apakah imannya kuat, imannya biasa-biasa, atau imannya lemah. Yang penting masih punya iman. Apakah dia laki-laki, perempuan, besar kecil gak dilihat. Karena itu menggunakan kalimat alladzina. Di semua masuk dalam kategori ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Udkhulu fis silmi. Masuklah ke dalam silmun. Masuk di sini maksudnya kerjakan, tunaikan, lakukan. Silmi tuntunan dalam berislam. Di Islam tuh bingkainya, frame-nya, tempatnya, agamanya, bingkainya. Tuntunannya disebut silmi. Hasilnya disebut salam. Makanya surga disebut dengan darus salam. Hasil dari perjuangan kita saat ibadah di dunia ini. Silmi itu nilainya, aktivitasnya, pekerjaannya, rutinitasnya yang disebut dengan ibadah itu. Islam bingkainya, silmi tuntunannya. Jadi ketika Anda sudah masuk Islam, kata Allah, Anda mesti komitmen semua tuntunan dalam Islam yang ditujukan kepada kita, ayo kerjakan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya cuma dalam Islam. Demi Allah saya katakan kalimat ini. Silahkan cari di tempat kepercayaan lain manapun. Cuma di dalam Islam yang punya tuntunan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan ini menunjukkan agama ini hak, benar. Agama ini bukan buatan manusia. Karena kalau buatan manusia, pasti tuntunannya terbatas. Silakan Anda lihat buku-buku manusia, terbatas sekali. Yang ahli fisika, ngarang fisika aja. Yang biologi, ngarang biologi aja. Ahli pakar kesehatan, kesehatan aja. Di mana ada tuntunan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan semua lengkap dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Bahkan urusan ke toilet pun ada tuntunannya. Masuk dengan keluar, diatur. Masuknya kaki apa, keluar kaki apa, di toilet ngapain, dijelaskan. Bahkan makhluk yang gak kita lihat pun dijelaskan ada makhluk apa di situ. Di masjid juga sama, dijelaskan. Mau kerja ke pasar, dijelaskan. Semua lengkap, cuma dalam Islam. Dan dahsyatnya, kata Allah, kalau Anda sudah masuk Islam, maka Anda harus komitmen, lihat tuntunan itu. Ketika Anda kerjakan tuntunan itu, ketika Anda masuk Islam, maka ada komitmen yang harus dibangun, Anda siap mengerjakan semua tuntunan itu. Dan semua tuntunan itu. Dan dahsyat ini yang paling hebat. Kata Allah, saya buat semua tuntunan itu, bukan untuk membuat hidupmu berat, tapi untuk membahagiakan kehidupanmu saat di dunia sampai ke akhirat. Jadi rupanya, saat kita hadir di dunia ini, Allah berkeinginan hidup kita mudah. Tenang, bahagia. Allah nggak ingin kita susah. Coba lihat, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Bahkan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Allah katakan, Qulna bitu minha jami'a. Adam, Hawa, turun sekarang ke bumi. Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Tapi jangan khawatir, saat kamu turun ke bumi, aku akan berikan petunjuk kehidupan. Namanya hudan. Faman tabi'a hudaya, maka kalau engkau ikuti, keturunan mau ikuti hudan saya itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aku akan jamin semua level kehidupan yang engkau akan alami saat di bumi itu, tidak akan pernah engkau alami kegelisahan dan engkau tidak akan sedih. Tidak gelisah artinya tenang. Tidak sedih artinya senang. Jadi Allah tuh menginginkan kita hidup di dunia itu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Di kantor senang, ya maaf di rumah senang, di sekolah senang dan tenang. Hidupnya nyaman, enak, itu yang Allah inginkan. Bahkan ditegaskan lagi, aturan itu saya buat kata Allah di Quran surah kedua ayat 185 di ujung ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Aku inginkan hidupmu mudah, aku tidak ingin kau susah. Caranya bagaimana? Ikuti aturanku kata Allah, disebut hudan. Makanya ketika semua nabi itu diutus oleh Allah untuk menerangkan hudan. Di setiap masa bentuknya bisa beda-beda. Contoh, zaman Nabi Musa itu Taurat. Taurat itu hudan, diajarkan oleh Nabi Musa kepada umatnya supaya hidup umatnya itu mudah. Makanya ketika Allah menyebutkan kitabnya Musa, Taurat itu disebut hudan. Quran surah ke-17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Kami berikan kepada Musa itu kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Hudan. Dan kami jadikan di dalam Taurat itu hudan, petunjuk hidup. Kalau Bani Israel ikut petunjuk itu, hidupnya enak, mudah, tenang, nyaman. Dan tidak ada kegelisahan, tidak ada kesedihan. Zaman Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Tidak terbatas sampai dengan sekarang. Al-Quran itu saat diturunkan disebut hudan oleh Allah. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudan, petunjuk kehidupan untuk semua manusia. Dinnas. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Semua isi Al-Quran itu petunjuk hidup. Makanya di Quran itu Pak, Ibu, mohon maaf, izin sebesar-besarnya. Dalam Al-Quran ada semua solusi hidup kita. Saya pernah bacakan cepat dulu. Dari bahkan sejak dalam kandungan, baru dilahirkan, petunjuk memberi ASI, petunjuk merawat anak dari balita sampai dengan dewasa, tantangan saat masa-masa kemudian muncul pubertas,
rasa keinginan, rasa ingin mengenal, rasa ingin jatuh cinta, rasa ingin memiliki, tuntunan berumah tangga. Sebelum menikah sudah ada tuntunannya. Kalau jadi suami, ini nanti kewajibannya, ini haknya. Kalau jadi istri, ini kewajiban, ini haknya. Bahkan Masya Allah, nanti akan ada begini masalah di rumah tangga. Dijelaskan oleh Al-Quran. Ada masalah miskomunikasi, ada masalah kemudian salah paham, ada masalah dengan bapak mertua, ada masalah dengan ibu mertua. Kalau masalah begini, begini solusinya. Kalau sampai masalahnya keras demikian rupa, nggak selesai, begini solusinya. Ada semua. Kalau pelaku rumah tangga belajar persoalan ini sebelum dia berumah tangga, niscaya rumah tangganya indah, tidak ada yang susah. Enak aja. Seorang ulama pernah kemudian dicela oleh sahabatnya. Seorang ulama, karena istrinya marah-marah terus. Wah, luar biasa. Dan memang menuntut terus. Nuntut pengen ini, pengen ini, pengen ini. Dan sengaja membuat susah. Aku pengen mangga hari ini, dikasih mangga. Udah dibelikan mangga, nggak pengen, aku pengen jeruk. Masya Allah. Tiba-tiba temannya berkata, Syekh, kenapa Anda mempertahankan perempuan? Dia kan ganggu Anda susah, ibadah susah dan sebagainya. Ya sudahlah, cari yang lain kan banyak. Apa jawaban ulama ini? Karena beliau paham masalahnya, beliau tahu solusinya. Kamu ini bagaimana? Allah kirimkan surga ke rumahku, engkau meminta aku untuk keluar darinya. Maksudnya apa? Bukankah Allah berkata, Innallaha ma'as sabirin? Allah bersama orang sabar. Bukankah kalimat pertama ahli surga itu disambut oleh malaikat dengan kalimat sabar? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda sabar saat di dunia. Dan Allah kirimkan kepadaku saat ini hal yang membuat aku sabar. Bukankah dengan perlakuan istriku itu aku bisa bersabar? Bukankah dengan sabar itu semakin dekat dengan Allah? Bukankah semakin dekat dengan Allah semakin mudah ke surga? Allah sudah kirimkan jawaban dari doaku. Aku minta surga, Allah kirimkan istriku. Kenapa engkau minta aku keluar darinya? Tuh. Jadi kalau semua rumah tangga bisa melihat seperti itu enak. Masya Allah. Istri punya suami biasa-biasa, istri cantik luar biasa. Ada kasus yang begitu. Begitu istri dandan lihat suami lihat, aduh Masya Allah bengong. Mata tak berkedip, wajah tak berpaling. Istri bingung, sayang kamu kenapa? Madzabik. Kata suaminya, aku bersyukur ya Allah dianugerahi istri cantik engkau. Kata istrinya apa? Ya kita berdua ke surga sayang, kita berdua ke surga. Kata suaminya, kok bisa? Engkau bersyukur dapat anugerah aku bersabar dapat anugerah engkau. Ya. Dan keduanya tertawa, marah enggak walaupun nyelekit gitu. Ini biasa aja gitu, nikmat. Nah, tuntunan ada semua. Semuanya ada. Dan penjelasannya dijelaskan lewat hadis. Jadi nggak ada di Al-Quran itu, nggak ada di Al-Quran semua tuntunan yang membuat kita susah. Ada semua tuntunannya dan detailnya ada dalam hadis Nabi, dijelaskan lengkap oleh para ulama. Nah, semua tuntunan ini oleh Allah dibatasi dengan kalimat yang sangat singkat tapi padat. Kafah. Cuman sayang, terjemahannya itu seenaknya saja. Kafah itu dari kata kufu. Kufu itu hal yang mampu dilakukan. Kafah itu menyeluruh, tapi yang kamu mampu kerjakan sebatas maksimal kemampuan kamu. Mampunya di mana? Nih ada tuntunan sholat, banyak nih. Dari yang fardu sampai yang sunnah. Sunnahnya beragam. Ada tahajud, ada syuruk, ada duha, ada rawatib, ada mutlak. Silahkan selama hidup, maksimalkan. Semua ini ada, tunaikan menyeluruh. Semampu kamu, silahkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Di pemahamannya, bukan semua sesuatu yang sunnah harus dikerjakan semua. Tidak. Bukan begitu cara memahaminya. Kamu mampunya berapa dari itu silahkan. Tahajud pun silahkan. Banyak rakaatnya. Hadis Muslim. Nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Salatul laili masna masna. Wa idha khasya ahadakumul fajra falitur rakaatan wahida. Salat malam itu 2. Banyak silahkan terus sebanyak-banyaknya. Kalau menjelang subuh, khawatir subuh akan tiba, segera tutup 1 rakaat. Gak ada batas. Cuman dari semua batas itu, berapa yang kamu mampu? Ada yang mampu 11 dengan witir. Ada yang mampu 23, ada yang sampai 40, ada yang 39, ada yang 37 dan sebagainya. Silahkan semampunya Anda. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ada yang mampu kemudian dengan harta, baru zakat silahkan. Mampu ke infak silahkan, mampu ke haji silahkan. Silahkan diikuti semua itu sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada. Jadi kafah itu bukan memaksakan semua harus kita dapatkan. Kalau enggak gitu enggak sempurna. Bukan begitu cara memahaminya, Bung. Ya, itu seperti itu. Sekarang kan musim bung, ya. Bung, ya. Panjangnya apa? Bungkusan. Gitu. Jadi teman-teman itu cara memahaminya tidak harus ini kalau nggak begini tidak kafah nih, nggak sempurna nih. Kalau nggak apalagi kalau bahasanya sudah begini, kalau nggak ikut kami nggak kafah, itu paling berbahaya. Kalau nggak ikut saya nggak kafah. Kalau nggak sesuai dengan aliran kami nggak kafah, itu artinya fanatis. Itu hal pertama yang menunjukkan tidak kafah. Itu hal pertama yang menunjukkan tidak
kafah. Jadi kalimat kafah itu artinya ada semua tuntunan dalam Islam ditunaikan sesuai dengan kemampuan. Bagaimana cara menunaikan kemampuan itu dilihat dari petunjuk dalil di hadis Nabi yang disampaikan oleh para ulama. Jadi panutan kita di ulama. Para ulama menyampaikan pilihan-pilihan. Nah, semua yang bersumber dari Nabi ini, bersumber dari firman Allah ini disebut manhaj namanya. Manhaj. Masih ingat di awal pertemuan kita, manhaj. Nih, manhaj, ada ibadah. Tuntunan ibadahnya contohnya sholat. Diajarkan dari takbir sampai dengan salam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Manhajnya sama, sholat. Nah, dari sholat ini diukur oleh Allah. Allah paling tahu tentang kita karena Allah yang menciptakan kita. Di hambaku ini pasti punya perbedaan-perbedaan. Gak semua orang bisa menunaikan dengan cara yang sama. Ada yang bacaannya itu lidahnya beda. Ada yang bisa A, ada yang sulit A. Orang Arab aja ada yang gak bisa A, Pak. Saya sering pernah sampaikan. Dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan bisa. Di ketika kita bilang A, dia E. A, E, A, E, A, A, E, E. Pokoknya susah lah. Gitu ya. Tuh wilayah-wilayah Syam, Palestina, kan? Syria, ke Irak sana Mosul, ada sebagian Afrika. Dari sejak zaman Nabi dulu, itu mereka punya imalah. E aja. Ya, jadi kalau kita bacakan wadduha itu lisannya susah. Wadduhe. Maka turunlah riwayat dengan menggunakan e. Ada imalah namanya. Wadduhe wallaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Antum ketawa. Tapi kalau saya bacakan pakai a di sana, saya pernah bacakan tuh. Wadduha wallaili idza saja. Apa respon mereka? Ketawa juga. Itu. Karena bagi dia itu yang biasanya kebiasaannya kaifa haluk, kaifa halik. Madrasah, madrasah. Ana, ani, anta, ente. Ya, Betawi mungkin ke sana belajarnya gitu kan. Ya. Tapi itu sah. Karena secara antropologis, tempat-tempat tinggal kita itu akan memengaruhi cara kita untuk berkomunikasi. Jangan jauh-jauh ke Arab lah, di kita juga sama, variasinya ada kan. Banyak variasinya. Saudara kita yang di Medan, nya lebih dekat kan. Nah, mau kemana? Mau ke mana? Ya kan? Ini sepeda, sepeda. Besok aku akan ke Cicahem, Cicahem. Lain-lain. Bendanya kan sama, sepeda, bendanya nggak berubah. Ya, ada yang pakai sin, ada yang pakai sad. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Ihdinas siratal mustaqim, sad. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sad, pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Itu di Arab tuh variasinya. Makanya ketika diturunkan, turun kemudian ada 7 riwayat qiraat sab'ah. Ada yang pakai A, ada yang pakai E, ada yang pakai sin, yang pakai sad. Mana yang paling mudah? Itu baru bacaan. Ada yang gerakan. Gerakan tuh ada. Mohon maaf teman-teman sekalian. Begitu akan turun, sering saya contohkan ini. Turun dari i'tidal ke sujud. Ya kan? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Turun mau sujud. Saat akan turun ke sujud itu, ada yang menggunakan telapak tangan nempel. Ada yang menggunakan lutut turun. Ada dua-duanya. Kenapa turun 2 tuntunan ini? Dua-duanya ada tuntunannya. Dan uniknya di kitab hadis yang sama. Yang pakai lutut, itu di Abu Daud, nomor hadis 838, yang meriwayatkan sahabat Nabi, namanya Wa'il bin Hujur, Wa'il. Yang pakai telapak tangan, nomor hadis 840, paling kiri sebelah atas, sampai 841, yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, dari Nabi juga. Dua-duanya ada, pakai lutut ada, pakai telapak tangan ada. Nah, saat kita akan tunaikan sholat itu, kenapa ada alternatif-alternatif itu? Supaya memudahkan, karena boleh jadi ada yang bisa dengan telapak tangan saat turun, ada yang mungkin dengan lutut saat turun. Cuman itu kemungkinannya. Ya, cuma itu. Anda biasa pakai lutut misalnya, tiba-tiba lutut bermasalah. Apa karena cedera? Apa seperti Nabi? Ketika Abu Hurairah masuk Islam, 3 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi sudah sepuh. Saat Nabi sudah sepuh ini, saat akan turun, punya penyakit di lututnya. Sehingga kadang-kadang beliau ada pernah duduk, pernah bersandar. Saat akan turun, telapak tangannya duluan turun. Terlihat oleh sahabat Abu Hurairah, disampaikan demikian. Maka ditiru oleh beliau, keluarlah riwayat ini. Wa'il masuk Islam lebih duluan daripada Abu Hurairah. Nabinya masih, kalau dalam bahasa Jepang itu masih jag-jag. Ya, masih kuat.
ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan sebagainya. Nah ketika sholat itu masih kuat, nggak ada masalah. Saat turun lututnya turun duluan. Makanya dalam hadisnya disebutkan, idza sajadta wa arada ahadakum an yasjuda fala yasjud kama yabrukul ibil. Ibil. Kalau kamu mau sujud, jangan kamu sujud seperti duduknya unta. Untanya disebut ibil. Ya, faliyadha rukbataihi qabla yadaihi, dahulukan lututnya sebelum telapak tangan. Tapi hadis yang kedua, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Untanya disebut ba'ir. Nah ini kalau ahli bahasa Arab, dia akan lihat dulu, kenapa yang satu ibil, kenapa yang satu ba'ir. Dan unta itu banyak. Ada jamal, ada nakah. Unta Nabi Soleh, nakah. Nakatallahi wa suqyaha, fakadzabuhu, fa'akaruha. Ada jamal, hatta yaljal jamalu min samil khiyat. Ada ba'ir, ada ibil. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Anda mesti mengerti ini. Kalau ibil itu unta umum. Mau jantan, mau betina umum. Ya, dan sifatnya biasa, belum ada beban. Jalan. Kalau jamal itu unta jantan. Aduh, nama saya Jamal Ustaz, kumaha? Bukan. Ya, itu pakai alif, Jamalun. Nah, Jamal. Ya Jamalu, ya Jamalu. Ya, Jamal artinya adalah sifat keindahan. Sifat keindahan. Kalau sifat indah ini ditarik ke laki-laki menjadi jamil. Jamil, ganteng, jamil. Ya, Saiful ganteng, Saiful. Nah, kan? Kalau ke perempuan, kenapa? Kalau ke perempuan tinggal tambah tak di ujungnya, Jamilah, kan? Ya, Mulan cantik, indah, Mulan. Nah, itu ya misalnya. Nah, itu contoh. Jadi ini gambarannya. Tapi kalau alifnya dihilangin satu, Jamalun, unta jantan. Itu. Anda mau umroh, nama Anda Jamal. Lihat dipisah, pakai alif apa enggak? Ya. Hati-hati. Begitu tanpa alif Anda akan bingung petugas di Saudi itu ya. Nakah, unta betina. Jadi untanya Nabi Soleh unta betina. Makanya air susunya diambil waktu itu. Nakatallahi wa suqyaha. Ibil tanpa beban. Ba'ir, unta yang ada beban. Dan unta itu punya dua kaki, punya dua tangan. Tuh. Awas hati-hati. Saya dulu kajian tafsir itu, murid-murid kami di Tripoli, saya kumpulin. Ya, kajian tafsir prakteknya kebun binatang. Ya, teliti semua hewan-hewan dalam Al-Quran, keluarkan semua, bikin kelompok. Dia ada kelompok unta, kelompok monyet, dia kelompok lagi gajah. Jadi itu meneliti, tanya pada pawangnya semua dan lihat kebiasaannya. Nanti disimpulkan kenapa Yahudi dikutuk menjadi monyet, bukan menjadi tikus misalnya. Kebiasaannya ada di situ. Itu indah sekali. Ada kelompok unta. Memang paling nggak enak ketika dipanggil. Kelompok unta datang, monyet, gajah gitu kan. Terus presentasi, tapi indah hasilnya. Nah, ba'ir itu unta yang punya beban. Ternyata unta kalau nggak punya beban itu, dia turun tuh tangan pertama duluan dia lipat gini. Makanya jangan sama kayak unta, lutut dahulukan. Itu maksudnya. Tapi kalau dia sedang punya beban, ada beban, yang didahulukan lututnya. Makanya dahulukan telapak tangannya. Itu namanya majas dalam bahasa Arab. Bukan untanya. Majas kiasan. Maksudnya banyak orang yang ketika dia hidup itu, boleh jadi kemudian ada beban dalam hidupnya. Apakah karena beban usia sepuh? Ketika sudah beban usia sepuh, biasanya penyakit awal muncul di apanya? Lututnya. Kalau lutut sulit dalam kondisi demikian, maka gunakan telapak tangannya. Tapi jangan dilihat tuanya, karena mungkin profesi Anda menyebabkan lutut Anda cedera. Olahragawan, main bulu tangkis misalnya, tiba-tiba lutut cedera, pemain bola, lutut cedera. Ya, ketika Anda cedera, misalnya biasa lutut, gunakan telapak tangan. Dan jangan disimpulkan tua. Begitu teman Anda turun, telapak tangan duluan, sepuh. Bukan itu prinsipnya. Jelas ya? Nah, jadi ini tuh keanekaragaman. Boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Jelas sampai sini? Ah, yang salah itu pakai kepala duluan. Belum apa-apa udah ribut. Rame. Nah, sekarang Anda pengen pilih. Apa yang Anda pilih? Yang Anda pilih itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita, kenyamanan kita. Orang Arab menyebut dengan kalimat begini. Ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Pilihan yang cenderung ia ambil untuk memudahkan dia. Di Arab pun ada singkatan, kepanjangan. Makallah. Madhaba ilaihi, kepanjangan. Ma dhahaba ilaihi disingkat dengan madhab. Madhab. Seperti Allahu Akbar disingkat takbir. Ya kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin disingkat tahmid. Hamdalah. Ya, kemudian la ilaha illallah misalnya disingkat tahlil. La haula wala quwata illa billah disingkat hauqala. Ma dhahaba ilaihi disingkat dengan madhab. Jadi ada manhaj, ada madhab. Makanya madhab itu sifatnya pilihan. Yang bismillahnya disirkan, silahkan kalau nyaman. Yang dikeraskan, ada dalilnya.
Ya, kemudian yang kunut misalnya ada dalilnya, yang tak kunut ada dalilnya. Yang pakai telapak tangan tadi dalilnya apa? Yang pakai lutut tadi dalilnya apa? Nah, walaupun mazhabnya berbeda, manhajnya sama. Karena semua berasal dari tuntunan Nabi. Makanya saya sering kencang mengingatkan, hati-hati kalau bilang manhaj itu. Oh, dia mah beda manhaj. Hah? Kalau beda manhaj, sholatnya beda. Apalagi kalau masuk akidah, berarti akidahnya beda. Kalau sudah punya pemahaman begitu, berarti Anda menyimpulkan hanya Anda benar, yang lain salah semua. Itu yang paling bahaya. Ini berarti Anda belum paham. Berarti Anda belum paham. Kalau orang belum paham, belajar. Ini sudah nggak paham, memvonis orang, itu yang paling bahaya. Ya, jadi hati-hati. Kalau belajar itu mesti hati-hati. Ya, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Belajar dengan benar, karena nanti salah menyimpulkan akan keliru mengamalkan. Jelas sampai sini? Baik, ini kalimat-kalimat yang penting untuk dipahami. Nah, lebih dahsyat lagi seperti ini. Menyimpulkan hadis sesuai dengan selera. Betul apa yang katakan Nabi dalam hadis At-Tirmidzi, bahwa kelak umatku akan terbagi ke dalam 73 golongan. 72 golongan masuk ke neraka, yang satu masuk ke dalam surga. Siapa yang masuk ini? Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnahku, dan kemudian berpegang teguh dengan jamaah. Maksud jamaah Quran dengan sunnah ini ada penafsiran, ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Ada banyak hadis yang menafsirkan itu, jangan ditarik kepada kesimpulan sendiri karena kepentingan-kepentingan tertentu. Misal, antara memastikan Al-Quran dengan sunnah. Bagaimana memastikan Al-Quran dengan sunnah? Apa Anda akan langsung merujuk kepada Quran? Dari mana taunya? Apa Anda langsung baca hadis? Dari mana pahamnya? Ditafsirkan lagi lah hadis Nabi. Contoh hadisnya. Ambil kita hadis riwayat Ibnu Majah misalnya. Nomor hadis 233. Di ujung hadisnya. Ini sering dipisah jadi 3 bagian. Kalau saya bacakan dari Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah wa innal malaikata la tadu ajnihata ridan li talibil ilmi wa inna talibul ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma fahaddu bihadin wafir. Kata Nabi, sungguh pewaris Nabi itu para ulama. Awas, para ulama. Nabinya sudah nggak ada sekarang. Anda mau kembali ke sunnah, bagaimana caranya? Kembali ke hadis, bagaimana caranya? Apa mau langsung ke Nabi talakinya? Di mana? Di mimpi. Belum tentu ketemu juga. Maka jalurnya lewat ulama. Mesti ada belajar. Ulama mewariskan kitab-kitab. Yang kita pelajari sekarang nyambung tuh. Ulama nyambung. Sampai nyambung ke 4 ulama yang paling populer. Bintangnya itu. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua punya karya. Jadi karya-karya sekarang itu hampir semuanya merujuk kepada 4 imam tadi. Ada yang lain, cuman 4 ini istimewa. Karena selain hafal, rajin menulis. Itu mengumpulkan semua referensi dari ulama sebelumnya. Mereka salaf semua tuh. Karena lahirnya di awal abad kedua semua. Abad kedua, tahun 200 Hijrah. Ya, Imam Abu Hanifah 150 Hijrah wafatnya. Imam Malik lahir 93 Hijrah. Imam Syafi'i 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijrah. Itu ukuran mereka menghimpun ulama-ulama sebelumnya. Dari Nabi ke sahabat ke tabi'in dihimpun oleh mereka sampai ke kita. Di jalur belajar kita itu pasti akan lewat mereka. Ini mesti paham kalimat ini. Jadi kalau ada pendapat mazhab Asy-Syafi'i, bukan kelompok Imam Asy-Syafi'i, maksudnya belajar dari Nabi melalui jalur Imam Asy-Syafi'i, melalui jalur Imam Ahmad, melalui jalur Imam Abu Hanifah, melalui jalur Imam Malik, dan seterusnya sampai ke kita. Jadi kalimat-kalimat itu ketika masuk kepada kita, belajar Al-Quran, belajar hadis menurut pemahaman ulama-ulama. Nah, bagaimana menetapkan ulama yang benar dengan ulama yang tidak benar? Ada lagi gambaran. Buka hadis Muslim, jilid yang pertama, halaman 119, paling kiri sebelah atas. Ya, kitabnya terbitan Darul Hadis, warnanya biru dongker. Ya, lihat kalimatnya. Disebutkan oleh Imam Malik langsung. Babul isnad minaddin. Bab belajar ilmu dengan sanad yang tersambung. Sampai dengan ke Nabi SAW, itu bagian penting dalam agama. Artinya kalau belajar ilmunya salah, maka besar kemungkinan mengamalkannya pun akan keliru. Jelas ya? Maka cari runtutan ilmu ini yang benar. Cari. Makanya semua ulama-ulama kita, kalau Anda buka kitab-kitab mereka, itu begitu mereka akan mulai menampilkan ilmunya, itu akan disebutkan sanadnya. Ya, saya belajar dari sipulan, ada sanadnya, ada ijazahnya, ada macam-macam dan sebelumnya dan seterusnya. Seterusnya. Sampai kita ketahui bahwa ilmu dia benar, bersumber langsung pada jalur-jalur yang benar. Nah, kalau sudah dipahami seperti ini, maka lihat penafsiran mereka. Bagaimana menafsirkan Al-Quran, bagaimana menafsirkan hadis, kemudian bagaimana menafsirkan jamaah. Apa yang dimaksud dengan jamaah di sini? Ada 2 hal. Pertama, ma ajma' alaihil ulama. Apa yang disepakati oleh ijma' para ulama. Ulama ijma' semua. Dan karena ijma', masyarakat pun menganggap itu sudah pasti nyata, benar. Makanya masuk hukum. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Apa yang diijma'kan oleh ulama, bukan perorangan. Sekarang Anda katakan misalnya, ikut kelompok saya supaya selamat. Ulama ijma' nggak sebuka dunia bahwa kelompok Anda itu yang paling selamat.
Jangan-jangan cuma Anda aja. Nih kasus lagi misalnya, semua ulama ijma bahwa berhubungan seksual di luar nikah itu adalah haram, dosa hukumnya, ijma. Karena ijma itulah masyarakat menyadari, bahkan fitrahnya menolak untuk hubungan seksual di luar nikah. So mengatakan gak mungkin, gak bisa. Sudah selesai, ijma itu yang disebut dengan jamaah. Ulamanya ijma, masyarakat memahami, dan semua aktivitas masyarakat sepakat dengan itu semua. Makanya ketika ada seorang bikin pemikiran misalnya, boleh hubungan seks di luar nikah, maka itu tidak akan selamat, itu yang kita tinggalkan. Yang dimaksud ikut jamaah, ikut kepada pemahaman para ulama ijma'nya, ikut pada pengamalan umumnya masyarakat. Jelas sampai sini? Nah, ada lagi ukuran yang kedua. Kalau masyarakat umumnya mengerjakan dan itu benar, itu yang diikuti. Tapi kalau banyak orang mengerjakan salah pun tidak harus kita ikuti. Karena boleh jadi di tempat itu belum ada bimbingan yang benar untuk kemudian mengikuti ajarannya dengan baik. Di ukurannya juga bukan banyak kerumunan orang. Kalau kerumunan orang belum mendapatkan pemahaman yang benar, tidak harus diikuti. Jelas sampai sini? Ya, misal. Ada satu kegiatan-kegiatan dianggap sebagai ibadah misalnya. Tradisi dianggap sebagai ibadah. Ya ini beberapa di tempat-tempat tertentu banyak di masyarakat. Bahkan ada satu tempat tertentu yang mengelilingi tempat di Indonesia, salah satunya. Berputar-putar 7 kali di situ dianggap sebagai tawaf. Sama dengan hukumnya tawaf di Ka'bah, sama dengan hukumnya seperti haji. Nah ini kan menyimpang, keliru. Ketika menyimpang, tinggalkan. Ya, Syekh Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu merinci. Ada di buku beliau yang kedua, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Zikir itu benar. Tapi ada ulama yang nggak benar kata beliau dan bukan ulama sebetulnya. Orang yang ngajarin zikir tapi kesimpulannya keliru. Disebut oleh beliau abahyun. Ya orang-orang ini ngajarin zikir mendekat kepada Allah tapi kesimpulannya salah. Kalau kita merasa sudah dekat artinya sudah bebas kita. Bebas. Saking dekatnya kita dengan Allah, la yantabiqu alaihil amru wan nahyu. Sudah nggak berlaku lagi perintah dan larangan. Jadi nggak usah sholat lagi. Karena sholat itu masih latihan bagi yang belum dekat dengan Allah. Ini kayak saya ini masih berlatihan. Antum masih latihan. Karena belum dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat mah nggak usah sholat lagi. Ini kan cara berpikir yang keliru. Ya Nabi aja orang paling dekat dengan Allah masih sholat. Ente bukan Nabi, nggak sholat. Makanya kalau ada menemukan yang seperti itu, kata Syekh Hasim, misal Anda datang gitu kan, tiba-tiba ketemu dengan Syekh, kelihatannya ahli zikir. Masya Allah, pakai jubah, selebar Batman. Terus mau pakai apa, macam-macam lah pokoknya. Ya datang. Tiba-tiba muncul waktu sholat. Allahu Akbar. Sholat zuhur. Dia masih sibuk aja. Anda tanya, Pak Kiai, Bapak nggak sholat? Ayah adek. Abah. Ya. Abah mah, nih jasadnya di sini, rohnya sedang sholat menuju Allah. Udah. Kalau yang begitu tinggalkan. Dan selesai. Bahkan puncaknya jahlatus sufaha, kata beliau, orang sufi yang paling bodoh. Ya ketika mengatakan Tuhan bersemayam dalam dirinya. Ya, tanasuhul arwah. Berpindah-pindah roh sampai mengatakan saya Tuhan, itu yang paling bodoh kata Syekh Hasim. Kalau ada ajaran yang demikian tinggalkan. Karena kita pun belum sampai ke makom dia dan dia pun belum tentu benar dalam mengajarkannya. Tinggalkan. Sudah jauhi. Kamu siapa? Saya Tuhan. Tuhan sedang apa? Tuhan sedang makan. Itu. Tinggalkan yang seperti itu. Jauhi. Karena itu mesti hati-hati belajar yang benar, termasuk pemahaman seperti ini. Saya kira perlu dibenarkan lagi, ya. Nah, nanti penting konsultasi, datangkan ustadz yang lain, komunikasi dengan ustadz-ustadz yang itu, dan kita doakan, ajarkan juga dengan ajaran-ajaran yang benar. Gampang kok, sederhana. Kalau ukurannya begini, kalau ukurannya membenarkan diri sendiri dan orang lain semua salah, itu pasti ada yang keliru. Karena melanggar prinsip dalam mazhab ini. Dan melanggar kaidah-kaidah dalam fikih. Saya lihat tuh banyak sekarang kaidah fikih yang muncul baru-baru. Muncul kaidah fikih baru yang ulama pun gak kenal dengan itu. Ya, saya belajar seperti itu gak menemukan kaidah-kaidah sekarang. Ya, contoh misalnya, ada kaidah-kaidah sekarang itu, kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya, sepanjang dalilnya ada, contoh nggak ada, nggak harus divonis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali. Kenapa nggak ada contohnya? Tapi dalilnya ada. Kan sering saya contohkan. Makan daging dob, nggak ada contohnya. Zakat pakai beras, nggak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma. Zakatnya pakai gandum. Berarti antum yang zakat pakai beras itu bid'ah semua. Nah, tidak. Merumuskan ilmu itu nggak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Itu yang berbahaya nantinya. Ya, jelas ya? Apalagi menafsir ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Itu yang fatal. Ada tauhid, ada akhlak, ada fikih, ada tasawuf. Anda memandang fikih pakai tauhid yang nggak nyambung. Nggak akan nyambung. Ya, apa hukumnya kemudian, misal, apa hukumnya saya pengajian di Monas misalnya. Ya,
Mau pengajian di Monas tapi dinilai dengan hukum tauhid yang nggak nyambung. Tauhid itu hukumnya hukum akidah. Hukum akidah nggak bisa dipakai menafsirkan fikih. Akidah itu hitam putih. Hitam putih, nggak ada abu-abunya. Kalau fikih itu pilihan. Ya, tarihil ahkamul khamsah. Pilihannya pasti satu di antara 5. Bisa halal mubah, bisa tadi ke kiri makruh, kiri lagi kemudian haram, ke kanan sunnah, kemudian langsung menjadi wajib. Ya, bisa sunnah, bisa wajib, tengah-tengahnya mubah. Ke kirinya bisa makruh, bisa haram. Kapan itu menjadi mubah, makruh atau haram? Kapan kemudian naik jadi sunnah? Kapan naik jadi wajib? Tergantung pada kondisi hukum yang menyebabkan itu dihukumi demikian. Disebut dengan ilat namanya. Jadi kalau belum paham ilatnya nggak bisa. Makanya tauhid diajarkan sebelum hijrah. Ya, fikih diajarkan setelah hijrah. Karena ketika hijrah sudah dekat dengan Allah, diajarkanlah fikih. Makanya kalau ada orang yang menghukumi dengan tauhid, belajarnya tauhid, menghukumi masalah fikih, pasti orang itu belum hijrah. Belum hijrah, karena masih belajar di tahap-tahap awal, belum mengerti tentang hukum-hukum fikih. Ya, paham ya? Nah, jadi yang seperti ini menurut saya dijauhi saja, dijauhi, supaya tidak melahirkan nanti fanatisme yang berlebihan, dan belajar dengan baik lagi, serta tetap mendoakan yang demikian. Tadi tetap dihukumi hukum bergaul yang biasa. Jangan sampai kemudian jadi kasar, tidak. Ya, teman-teman bergaul, saya tidak pernah mengajarkan Anda mencela orang. Walaupun ada yang mencela saya, nggak apa-apa, mungkin belum tahu. Saya aja memaafkan, kenapa Anda mesti ribut? Saya memaafkan, kenapa Anda mesti ribut? Allah dicela. Ya innallaha thalithu thalatha. Orang kafir mengatakan Allah ada 3. Itu kan celaan kepada Allah. Malaikat dicela, Rasul dicela, orang soleh dicela, sahabat dicela, tabiin dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan. Ya kan? Sahabat bukan, tabiin bukan. Terus gak mau dicela. Itu mustahil. Mustahil. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun ada yang mencela kita tetap bergaul dengan biasa-biasa. Kalau nggak sepakat, nggak apa-apa. Kan tidak harus sepakat semuanya. Tapi jangan sampai perbedaan itu menghalangi kita minum teh bersama. Ya, catat tuh. Terakhir ya, terakhir. Ya, saya kadang-kadang suka heran ya. Anda itu menegakkan ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar. Ya, belajar Quran tapi melanggar isi Quran, kan aneh gitu. Aneh, kata Quran la ikraha fiddin, gak boleh paksa orang beragama. Anda maksa. Terus yang paling aneh itu sekarang ada yang memonopoli sifat Allah. Jadi itu ada yang dikejar. Sifat Allah itu selain yu'adzib juga yaghfir. Ya, menghukum dan memaafkan. Ini sekarang orang banyak menampilkan sifat Allah untuk hukum aja. Neraka, hukum, kapan tobatnya? Hah? Mana kasih sayangnya? Tampilkanlah kasih sayang. Rohamanya mana? Makanya kepada umat Islam itu rohama yang dibanyakin. Rohama, ubainam, rohama. Sayang. Terus diajarin bagaimana hukum yang benar. Jelas ya? Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Bagaimana pengucapan kata amin yang benar? Dan bolehkah ketika sholat kita tidak mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah? Sekian Ustadz, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin bagaimana mengucapkan yang benar? Bisa 2 cara. Yang pertama panjang 2 harakat A-nya, min-nya panjang. Amin. Boleh. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Yang kedua, A-nya dibaca pendek, min-nya panjang. Amin. Boleh. Ya bisa. Amin, bisa. Amin. Boleh. Jelas ya? Dan biasanya bacaan ini akan otomatis mengikuti suara imamnya. Kalau imam kencang, aminnya akan kencang. Imamnya rendah, aminnya akan rendah. Enggak ada sebaliknya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh. Sama kan? Gak ada imam rendah, makmum kencang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gak ada. Pasti sama. Itu hikmah dalam hidup. Ikut imam. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Al-Quran imam kita. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda. Al-Quran imam kita. Kata Quran A, kata Quran ke barat, ke barat. Ini Quran bilang ke barat, kita ke timur. Kata Quran ruku, kita sujud, yang nggak nyambung. Hadis imam kita, Rasulullah imam kita, ikuti imam kita. Itu petunjuknya. Tapi kalau imamnya manusia, lihat benar atau salah. Kata Nabi di hadis Muslim, kalau salah jangan diikuti. Kalau benar, ukurannya Allah dan Rasul, ikuti. Silahkan. Nah, amin ini hadisnya jelas. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Setiap imam baca Al-Fatihah, sebelum masuk ke amin, itu malaikat pun nanti akan menunggu. Begitu waladhdallin, malaikat amin.
Kalau amin yang kita bacakan bersamaan dengan aminnya malaikat dapat bonus seketika. Apa bonusnya? Seketika diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepanjang bukan dosa besar. Jadi begitu kita bacakan, imam bacakan waladhdallin amin, pas bersamaan dengan malaikat. Allahu akbar. Bonus dosa-dosa kita yang kita bawa dalam salat itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepanjang bukan dua. Yang pertama dosa besar, yang kedua utang. Ya, utang itu enggak lunas, tidak, ya, tetap lunas. Malaikat aja ngampunin, ente masih nagih. Beda. Beda hukumnya. Kalau begitu enak banget ya, sekarang ngutang besok istighfar gitu kan? Tidak. Tetap, dan dosa besar itu tobatnya harus khusus. Nah, jadi kalau Anda tidak mengucapkan amin, sholatnya tetap sah. Cuma sayang tidak mendapatkan keistimewaan tadi. Jelas ya? Baik. Hati-hati harus benar nih. Di Al-Kahf yang kita baca tiap Jumat itu ada orang-orang yang menganggap dia benar tapi sebetulnya salah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia mengira dia benar padahal keliru. Apakah saat kita menginjak tanah telanjang kaki dalam keadaan punya wudhu itu dapat membatalkan wudhu tersebut? Tidak. Tidak. Telanjang kaki itu maksudnya tidak pakai alas gitu ya. Tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Tidak batal. Walaupun bahkan kaki itu menginjak kotoran. Misal ada kotoran kucing keinjak, Anda sedang berwudhu, itu nggak batal. Nggak batal. Yang ada bersihkan najisnya. Ya, cuci kaki Anda. Ya, pastikan najis itu hilang. Ya kan? Kotoran kucingnya hilang. Bagaimana memastikannya? 3 hal. Ya, 1, hilang warnanya. Bersihkan sampai warnanya hilang. Hilang habis. 2, hilang baunya. Warna hilang, cium, masih ada baunya enggak? Hilang. 3, hilang rasanya. Gimana caranya? Woi udah Ustaz pakai rumus surah Al-Zalzalah, ijajul jilatil jilat-jilat gitu. Oh, tidak. Bukan begitu caranya. Yaghlibuhu ghalabatul dhanni, maka putuskan dengan prasangka kita yang paling kuat. Kalau warna sudah nggak ada, bau sudah normal, nggak usah dirasain. Udah hilang sendiri, ya. Diboleh silakan nginjak tanah itu sah, dan tanah itu sepanjang tidak ada najis suci sifatnya. Ju'ilatul ardu li wa li ummati masjidan tahura. Dijadikan bagiku setiap tanah itu dipijak itu bahkan diinjak suci sifatnya bersih. Jelas ya? Baik. Kecuali hukum orang tayamum mengusap khuf dan kemudian dia buka sepatu. Nah, itu berbeda hukumnya. Karena tidak ada pertanyaan, saya tidak jawab. Dalam hal wudu, apakah ketika membasuh rambut dan telinga dipisah, rambut 3 kali, telinga 3 kali, atau membasuh rambut dan telinga digabung dengan cukup 1 kali? Mohon penjelasan Ustaz. Yang pertama, bukan basuh rambut, tetapi mengusap kepala, mengusap. Kalau basuh rambut, wah, itu yang sulit. Karena tidak semua orang itu bisa punya rambut. Kalau di sini bukan hitam putih, awas, ada rumus. Hitam putih susah nantinya. Ya? Baik. Nah, karena tidak semua punya rambut gitu. Jadi bukan rambut yang dibasuh, kepala yang diusap. Ya, dalilnya apa Ustaz? Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, idza qumtum ila shalah, jika engkau ingin menunaikan salat dengan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulai basuh, berwudu dengan membasuh wajahmu. Langsung ada 4 yang utama. 1 wajah, 2 tangan sampai siku, 3 kemudian kepala, 4 kaki. Kan kemudian wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang lain tambahan sunnah. Jadi kalau ada airnya terbatas, 4 dahulukan ini. Nah, perhatikan sekarang detil bahasa Qur'annya. Bahasa Qur'annya begini. Ketika wajah menggunakan gosala. Fagsilu. Gosala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Misal begini. Bangun Mas. Contoh. Ya. Bismillah. Nama siapa? Arfil. Apa artinya Arfil? Oh, bukan gajah. Baik. Apa singkatan? Alam taro kaifa farabuka biasa bil fil, disingkat Arfil. Saya nggak mikir gajah, ini jawab sendiri, bukan gajah katanya. Pegang ini. Nah, ya, tahan. Ini punya 2 fungsi, mic dan keran, ya. Ya. Jangan ketawa mau wudhu, ya. Jangan ketawa. Fokus ini, lihat. Dah, fokus. Ambil airnya, putar kerannya, pelan-pelan, jangan berlebihan. Ambil air. Nah, sekarang kita mau wudhu. Ketika kemudian mulai masuk kepada, jangan ketawa. Mulai ingin ke wajah, bahasa Qur'annya gosala. Gosala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh di wajah.
batasannya di sini. Ya kan? Nah ini, sampai kening ke sini, ke bagian muka, dengan ditambah di bagian bawah telinga sedikit di sini. Ya, di sini ya. Jelas? Baik, saya berbalik lagi, ambil, tumpahkan di sini. Ya, kemudian lihat dua jemari ini, yang telunjuk menyapu di ujung mata begini. Tuh, untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Yang jempol menyapu di bawah telinga di sini. Ya, tarik sampai ke dagu di sini. Yang ada janggutnya di selai-selai begini. Dasnya, yang tidak ada janggut, nggak usah maksa. Ya, ingat, nggak usah maksa. Karena sunnah itu, Arfil, sunnah berjanggut itu maksudnya merawat kalau dia ada janggut. Bukan menumbuhkan. Kalau memang tidak ada pun, nggak apa-apa. Nggak harus beli arang timun, gini-gini, tidak. Ya, cukup ya, Fil. Jadi, kalau sudah ada seperti begini, dirawat, dirapikan, dibaguskan. Jelas ya? Baik, ini bagian pertama. Nah, kemudian tangan sampai siku. Tangan ini di sini, jari sampai siku. Yang disebut tangan dari ujung jari ini sampai ke sini. Yadun namanya, yad. Jelas? Ini asabi', jari-jari. Ini kaf. Ini rusghun. Yang ini sa'id. Yang ini mirfaq, namanya marafiq. Kenapa saya sampaikan ini? Karena dalam fikih ibadah itu lengkap sekali. Ketika kita menunaikan sholat, itu disebutkan yang kanan menutup yang kiri, kaf. Ini, yang ini kaf disebutkannya, menutup di punggung yang kiri, begini. Rusgun ala rusgin, boleh yang kedua. Ini pergelangan ke pergelangan, begini. Boleh. Sa'id ala sa'id, ya kaf ala sa'id. Ini ke sini, boleh. Tapi tidak boleh sakemirfak. Dalam sholat gak boleh ke sini. Kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Ya, sombong. Jadi kan kalau sedang ada proyek, gini kan lihat tuh. Tapi kalau sedang sholat, nggak bisa seperti itu. Jadi tetap di sini. Jelas ya? Hati-hati karena kadang-kadang kan kalau Anda sedang liburan di puncak, sholat subuh gitu kan, kadang-kadang kan ada begini ya. Ini cukup sampai sini saja. Nah, dalam wudhu, sampai sini batasnya. Ilal marafiq, mirfaq. Dibasuh dari sini. Nah, dan tolong perhatikan dengan jeli ya, dengan jeli. Bahasa Al-Qur'annya Allah berfirman, wa aidiyakum ilal marafiq, ila harful ghayah, menunjuk pada ujung tujuan. Ana adhab min Bandung ila Bekasi. Saya akan pergi dari Bandung ke Bekasi. Baik, berarti saya berangkat dari mana? Bandung. Berhenti di mana? Bekasi. Ila, itu pakai ila. Bandung, min Bandung, ila Bekasi, ke Bekasi. Berarti tujuan akhirnya Bekasi. Berarti saya berangkatnya dari Bandung ke Bekasi. Dan bukan ke Bekasi dulu, baru ke Bandung, ke Bekasi lagi. Ya, bukan begitu caranya. Karena itu ketika kalimat wudu menggunakan kata ila, marafik sampai ke siku, artinya dimulai di sini sampai ke sini. Itu pentingnya belajar bahasa tuh. Ya, makanya saya tuh tidak menyalahkan ya, tapi menurut saya kurang tepat kalau ada yang berwudu dari sini dulu ke bawah. Ya, dari siku turunkan ke bawah. Yang benar itu dari sini ke siku. Dan dibalikin lagi seperti ini. Ya, diratakan, lebihkan sinarnya, ratakan. Hikmahnya pun jelas di hadis Muslim, orang yang berwudu itu bersamaan dengan jatuhnya air wudunya, maka jatuh pula dosa-dosanya. Maksud jatuh dosanya itu dia beristighfar, dia bertobat dengan pekerjaan tangannya ini. Makanya setelah wudu kita membaca doa tobat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat taubat. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang tobat. Kenapa kok baru wudu tapi tobat? Tobat itu kan memohon kepada Allah untuk dibebaskan dari kesalahan, ya kan? Makanya ketika Anda berwudu, Anda sadari ini salah apa tangan ini. Dan yang paling banyak berbuat salah kan jemari. Makanya dimulai dari sini. Itu hikmahnya. Ada ilmu hikmah. Dimulai dari sini. Bikin status kan pakai ini. Bikin status. Gak ada orang bikin status pakai ini. Ya kan? Ya kan? Tuh. Ya. Ngambil sesuatu pakai ini. Tuh. Makanya dimulai dari sini. Kemudian balikan ke sini. Nah, setelah ini selesai, wamsahu biru'usikum. Usap. Bukan basuh. Beda kalimatnya. Kalau ghasala, ambil air, tumpahkan. Kalimatnya masaha. Masaha itu, ambil airnya, bersihkan, baru diusapkan. Nah, usapnya kepala. Ya, kepala. Pakai ba. Ba itu punya 3 arti. Istighraq semua. Jadi kalau tidak ada kendala, maksudnya tidak ada penyakit di sini atau tidak ada hal yang menurut dokter jangan kena air dulu misalnya, ya bersih semuanya, bebas, maka usap dari depan ke belakang. Balikan. Kalau ada penyakit misalnya, atau hal tertentu, atau akhwat, nggak bisa dibuka misalnya jilbabnya di tempat tertentu, maka cukup sentuh usap bagian kepala. Usap. Mana batasnya? Maka yang kedua tafsirnya ba, ma'at tahdid.
Ya, dengan batasannya ubun-ubun. Ya, cukup usap bagian sini, ubun-ubun, maka sah hukumnya. Kalau sulit pun ini dibuka, atau ini di sini ada misalnya penyakit, maka cukup diusap bagian yang termasuk kepala. Ini kepala, sini kepala. Itu tidak menyulitkan. Ya, boleh silakan Anda usap dan itu sah hukumnya. Dan bukan dibasuh, ingat. Kalau dibasuh artinya ambil airnya, tumpahkan di sini. Pakai gayung. Jadi itu yang keliru, paham ya? Dan bukan rambut. Artinya kalau ada yang berwudu hanya rambutnya saja, maka tidak sah wudunya. Ya tidak sah. Arfil misalnya wudu, kan? Wudu sambil pakai peci nggak mau dibuka, kan? Di begitu bagian kepala, yang dibasuhnya rambutnya, yang diusap rambutnya, itu tidak sah. Takut, ya kan? Nah, itu tidak tepat. Maka dihukumi wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Ketika ke kaki, kembali lagi basuh. Wa arjulakum. Ya, wawunya apaf, arjula, nasabnya kembali sama dengan yad. Fatah, aidiakum, arjulakum, artinya ambil lagi airnya, kemudian ditumpahkan ke kaki, baru dibasuhkan. Ya, diusap sampai selesai, sampai kemudian disempurnakan. Batas maksimalnya 3 kali. Bukan harus 3 kali sempurna, tidak. Maksudnya kalau sekali sudah rata, cukup. Kalau belum 2 kali. Ya, kalau belum juga 3 kali. Faman zada faqad asa Abul Qasim. Kalau berlebihan, dia bermaksiat kepada Nabi. Ya, 3 kali itu dipahami bukan semua harus 3 kali, tidak. Belajar fikihnya yang ngajinya yang betul, sempurnakan dulu ngajinya. Di 3 kali itu untuk menyempurnakan basuhan sampai merata keseluruhan. Jelas filenya? Baik. Paham sampai sini? Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Disingkat Arfil. Sudah habis? Apakah tidak cuci tangan setelah makan menggunakan tangan itu termasuk najis? Tergantung yang dimakan apa. Oh, yang dimakan ayam, ya kan, daging ayam, berarti ya kotor tangannya. Tapi kalau yang dimakan kotoran ayam ya najis gitu. Aduh. Ada orang sakit ya kan, terus dikasih makanan, nggak mau, makanan ini nggak mau, kenapa nggak mau, nggak enak katanya, saya pengen yang lain, apa, saya pengen pepes kotoran burung. Mungkin dia sedang ingin ini aja, udah bikinin, oh kasih kan, gitu nih katanya, cobain dulu, saya cobain, aduh kumaya ya, terpaksa kan dicobain, begitu cobain, gimana, pahit, makanya saya nggak mau makan gitu. Nah itu nggak boleh, makan najis itu nggak boleh. Kemudian hidangan-hidangan itu sepanjang bukan yang bersifat kotoran, yang sifatnya satu mengandung najis, atau yang kedua dia bukan bersifat najis tapi memang tidak layak untuk menempel di tempat kita saat kita menunaikan ibadah, maka harus dicuci. Ya, cuci dengan air bersih. Tapi kalau yang kita makan misalnya sebatas, maaf ya, nasi saja, kan? Atau jagung, terus gak ada kesempatan mencuci, dilap saja sampai bersih gak apa-apa, dan itu bukan najis. Itu bukan najis. Jelas ya? Allah Ta'ala alam bisawab. Fil, apa ibu kota Peru? Ibu kota Peru apa? Ibu kota Peru? Berapa? Apa? 5. Sebutin satu-satu. Dah cukup dulu ya, supaya kita bisa menunaikan sholat syuruk. Yang belum ini nanti insya Allah kita akan jawab di pertemuan berikutnya, atau nanti insya Allah kita masukkan ke official. Saya ingin sampaikan penegasan dari pengumuman. Yang pertama, ini penting untuk semuanya. Insya Allah bulan depan kita ada karantina akbar. Kalau mungkin sempat dikerjakan di bulan itu, Anda bisa nanti bergabung. Di situ ada bimbingan khusus untuk menghafal Quran selama 30 hari dan sifatnya terbuka. Ya, kemungkinan di akhir Oktober atau pas awal ke Novembernya, tergantung nanti buku yang sedang kami siapkan untuk bimbingan menyeluruh. Yang kedua, ini nanti insya Allah kami sedang bekerja sama dengan Al-Azhar. Ada 2 hal. Yang pertama nanti ada fatwa. Jadi nanti masalah-masalah di kita nanti dikomunikasikan dengan Al-Azhar. Jadi yang mengeluarkan fatwa itu termasuk Al-Azhar nanti ada. Saya juga sedang berkomunikasi dengan negara-negara lain. Nanti ada dari Saudi, ada dari kemudian Sudan, ada dari Maroko. Di pertanyaan Anda bisa dijawab oleh syekh-syekh nanti di beberapa negara yang berbeda-beda. Ya, kemudian itu satu. Yang kedua,
Insya Allah kami sudah bersepakat bahwa nanti ada di antara syekh-syekh itu yang akan kemudian bekerja sama dalam hal bidang pendidikan, pengajaran dan persiapan dai dan imam serta khatib. Nah, insya Allah di Quantum Akhir Institute akan dibuka. Kalau daerah-daerah Anda ingin kedatangan syekh-syekh itu untuk mengajar, Anda tinggal sampaikan, nanti kita koordinasikan dan kami akan kirimkan. Nanti ada yang dari Al-Azhar, dari tempat lain, dan dalam waktu ke depan nanti juga ada yang dari Madinah. Kemarin disampaikan ada 17 orang mau datang, dan dari Mesir kemarin sudah datang, dan nanti ada gelombang berikutnya. Saya hanya berharap mudah-mudahan kualitas keagamaan kita lebih meningkat dengan baik insya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka ya Rabb hamdan katsiran tayyiban mubarakan musalliyan ala rasulika al-mustafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati fiha lak ridan wa fiha lana as-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-amna ya Allah wal itmi'nan, arzuqna al-amna wal itmi'nan fi biladina Indonesia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma alhiqna bis salihin ma alladhina an'amta 'alaihim min nabiyyin was siddiqin wa syuhada'is salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.